Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 911 sampai bab 920. Di dalam gua, ada dunia lain. Keturunan dewa berdarah murni dari klan Bayangan dan klan Bulu semuanya berkumpul di depan air terjun besar saat ini. Air terjun mengalir dari atas tebing tinggi dan memercikkan gelombang air. Yuli memandang Shadow Leaf dan berkata, "Apa harta karun yang kamu tinggalkan klan Bayangan di sini? Bukankah kamu bilang kamu akan segera menemukannya? Mengapa tidak sejauh ini? Kami memasuki gua dan berjalan jauh-jauh ke sini, dan itu sudah berakhir, tidak ada apa-apa." Pemimpin generasi muda klan Yu tampak sangat marah. Dia tidak mempercayai kata-kata Shadow Leaf sebelumnya, dan dia sedikit waspada. Tetapi dia ingin tahu tentang apa yang ingin dilakukan Shadow Clan, jadi dia mengikuti. Akibatnya, tidak ada. Kageba, jangan khawatir, itu tepat di belakang air terjun ini. Yuli memandangi air terjun besar di depannya, mendengus dingin, dan berkata, di belakang air terjun ada dinding batu murni, tidak ada. Kageba, kamu akan segera tahu. Saat kata-kata itu jatuh, daun bayangan seperti bayangan tiba-tiba menggeliat, dan gumpalan bayangan melesat dalam sekejap. Gumpalan bayangan ini melewati air terjun dan menyentuh dinding batu di belakang air terjun, tiba-tiba meledak ke dinding batu. Kekuatan ini beriak. Dalam sekejap, keturunan dewa berdarah murni dari klan Bulu dimusnahkan dalam kekuatan ini. Bahkan tidak ada sampah yang tersisa dari orang mati. Para dewa berdarah murni dari klan Bayangan semuanya berjaga-jaga, mendukung lapisan kekuatan ilahi seperti Bayangan. Keturunan dewa berdarah murni dari klan Yu tampak sedikit bingung. Bayangan yang melambangkan daun bayangan langsung menghalangi bagian depan sekelompok orang dari klan Yu, dan bayangan menyebar, menghalangi kekuatan yang beriak keluar dari dinding batu. Daun bayangan, raungan bulu, orang-orang Shadow Clan tahu itu sangat berbahaya di sini. Tapi dia bahkan tidak mengingatkan mereka pada klan Yu, menyebabkan mereka mati karena keturunan dewa berdarah murni. Suara Shadow Ye sangat tenang. "Yuli, jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku tidak akan membantumu melawan kekuatan di dinding batu ini sekarang. Kamu tenang dulu, dengarkan aku, bagaimana?" Yuli mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. "Sebaiknya kamu memberiku penjelasan yang masuk akal, jika tidak, aku akan selesai denganmu." Daun bayangan. Disinilah kera iblis menyembunyikan semua harta karun. "Yuli, benarkah? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Shadow Leaf. "Karena kamu pengecut." "Yuli, Kageba, kamu memprovokasi aku." "Kageba, apakah Anda mengakuinya atau tidak? Itu fakta, jika Anda memberitahu Anda sebelumnya, Anda pasti akan mundur. Saya datang ke tempat percobaan kali ini, dan lain kali tempat percobaan akan dibuka. Itu akan menjadi 10 tahun kemudian, dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam 10 tahun, jadi saya harus mendapatkan harta karun kera iblis yang tersembunyi saat ini. Awalnya, aku bahkan tidak perlu menemukanmu untuk bergabung, tetapi perubahan yang dibawa oleh Yun Hao terlalu besar, mengakibatkan pemusnahan semua orang bodoh berdarah campuran dari klan Bayangan kita, dan sekelompok klan Bayangan berdarah murni juga dibunuh oleh Yun Hao. Jadi, saya hanya bisa mencari kerjasama. Antara kamu dan Jin-Oh, aku hanya bisa memilihmu." Yuli mencibir dan berkata, "Karena kamu takut Yin Xiong akan mengambil semua manfaatnya, dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa." Kageba. Ya, pada saat ini, suasana hati Yuli sangat rumit, dengan kemarahan, depresi, dan kegembiraan. Marah karena Kageba menipunya. Depresi karena Kageba mengira dia pengecut dan menipunya, dan juga memilih untuk bekerja sama dengannya karena dia lemah. Adapun kegembiraan, itu tentu saja karena harta karun kera iblis dari dunia campuran. Kera iblis dunia campuran sangat terkenal. Bahkan untuk keturunan dewa-dewa berdarah murni dari istana surgawi ini, kera iblis dunia campuran juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Kekuatan orang ini setara dengan Kaisar Pedang yang pernah membunuh istana surgawi ras manusia. Kaisar Pedang ras manusia, yang membantai dewa-dewa sejati dari istana surgawi mereka, berarti bahwa kera iblis dari dunia campuran juga merupakan pembangkit tenaga listrik super yang bisa membantai dewa. Harta karun yang ditinggalkan oleh orang yang begitu kuat pasti sangat berharga. Secara sederhana, Yuli tergoda.
Tetapi pada saat yang sama, dia tergoda, tetapi dia ragu-ragu. Tempat kera iblis menyembunyikan harta karun pasti berbahaya, dan adegan barusan sudah cukup untuk membuktikannya. Kageba, Yuli, kamu tidak punya jalan keluar. Yuli, apa maksudmu? Shadow Leaf, setelah kami masuk, jalan keluar telah diblokir oleh harta karun klan bayangan kami 1000 jejak bayangan dis. Anda hanya dapat bergabung dengan saya untuk membuka harta karun kera iblis dunia campuran, dan kemudian saya akan membawa Anda keluar. Bulu, kamu, Shadow Leaf, jadi, mari kita mulai, kumpulkan kekuatan kita, dan kita pasti akan bisa membuka harta karun. Pada saat itu, kekuatan kita akan mengantarkan peningkatan yang cepat. Bukankah kamu sangat iri dengan perlakuan Yin Xiong di klan perak? Ketika Anda juga memiliki kekuatan Yin Xiong, nilai klan Yu Anda pasti tidak akan lebih buruk dari Yin Xiong. Yuli terjerat, menggertakkan giginya dan berkata, oke, harta karun di dalamnya, saya ingin 50%. Bagus. Shadow Leaf tidak repot-repot membuang waktu bersamanya di sini untuk membahas masalah pembagian manfaat, jadi dia dengan santai setuju. Setelah memasuki dinding batu di belakang air terjun, dia punya caranya sendiri untuk mengambil sebagian besar manfaatnya, tinggalkan saja sup dan air untuk Yuli. Masuk ke lorong di dalam gua. Yun Hao, mereka berhenti. Di depan, ada pusaran bayangan. Jiang Chen memandang kera iblis dari dunia campuran, kera senior. Apakah ini pengaturanmu? Sejak kera iblis dari dunia campuran memadatkan dagingnya, Jiang Chen telah mengubah alamatnya menjadi Anda. Kera iblis dari dunia campuran, sayang sekali kamu memiliki 3 mata, dan kamu tidak ada gunanya kentut. Jiang Chen, Yun Hao, aura ilahi dari klan bayangan Istana Surgawi adalah harta karun klan bayangan, dan kekuatan serangannya tidak kuat, tetapi memiliki kekuatan membingungkan yang sangat aneh. Jiang Chen, aku akan mencoba. Jelas, dia dirangsang oleh kata-kata kera iblis dari dunia campuran barusan. Jiang Chen ingin membuktikan dirinya, jadi dia sangat aktif, dan langsung membuka mata ilahi di dahinya, dan kemudian bergegas ke bayang-bayang di depannya. Tubuhnya segera tersapu ke dalam pusaran air dari dalam bayang-bayang. Anak ini adalah karakter kejam yang telah tersesat, tetapi jika dia bisa melewati salah arah ini, maka dia pasti akan menjadi legenda. Kata kera iblis. Yun Hao tahu betul betapa sombongnya hati kera iblis yang kacau ini, dan dia bisa memberikan evaluasi seperti itu kepada Jiang Chen, yang berarti bahwa dia sebenarnya sangat optimis tentang Jiang Chen. Jalan. Jiang Chen memang tersesat, tetapi apa yang salah belum tentu salah. Hanya saja tidak ada yang menempuh jalan ini di depan mereka. Ke segala arah, seseorang harus mencoba pergi, dan akan ada jalan. Sebagai orang pertama yang membuka jalan, akan ada kesulitan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemungkinan kegagalannya sangat tinggi. Tetapi selama jalannya mulus, itu adalah legenda. Yun Hao mengangguk dan berkata, Jiang Chen adalah benih yang dikirim oleh keluarga Jiang di alam atas dengan cara yang tidak diketahui, dan keluarga Jiang awalnya ingin Jiang Chen memulai jalan kaisar manusia. Iblis dari dunia campuran mengedipkan matanya dan berkata, jika dia benar-benar ingin mengambil jalan kaisar manusia, maka dia tidak memiliki harapan, hanya kekalahan yang menunggunya, karena hanya ada satu kaisar manusia, dan jika Anda memulai jalan ini, tidak ada seorang pun di umat manusia yang dapat bertarung dengan Anda, dan hanya Anda yang layak mendapatkan kata kaisar. Pada saat ini, sosok Jiang Chen bergegas keluar dari bayang-bayang yang penuh pusaran air. Dia tampak bangga, saya pikir itu akan sangat sulit, saya melihat semua rahasia segera setelah saya masuk. Ikutlah dengan saya akan membawa Anda masuk. Dalam pusaran bayangan, Jiang Chen memimpin jalan ke depan. Mata vertikal di dahinya terbuka, berkilauan dengan cahaya ilahi yang berapi-api, membedakan arah yang benar dalam pusaran bayangan yang dipenuhi dengan kekuatan menipu. Bukan aku membual, harta karun klan bayangan ini benar-benar sampah. Aku menyesal membuka mata ilahi dan membuang-buang kekuatanku. Jiang Chen berkata dengan sangat santai. Tapi itu hanya akhir dari cerita. Bayangan di depannya tiba-tiba berfluktuasi hebat seperti gelombang, melonjak lapis demi lapis, dan dalam sekejap, itu mengganggu arah. Jiang Chen, jangan khawatir, bagaimana kamu bisa membuatku bingung? Dia mengatakannya dengan mudah, tetapi ekspresinya sangat serius. Tangannya disegel, dan kekuatan mata ilahi mengungkapkan ledakan yang dalam. Setelah beberapa saat, cahaya yang keluar dari mata ilahi Jiang Chen meredup.
Kera iblis dunia campuran berkata dengan ringan, menemukan jalan keluar. Jiang Chen menunjuk ke satu arah, ekspresinya percaya diri, dan berkata, seharusnya. Itu di sini. Harus. Lubang hidung kera iblis menghela napas. Jiang Chen. 3 mata tidak berguna. Kera iblis dari dunia campuran tanpa basa-basi memukul Jiang Chen. Jiang Chen, para pendahulu kera memiliki kekuatan magis yang luas. Lebih baik menerobos 10.000 metode dengan satu kekuatan dan meledakkan harta karun klan bayangan ini. Kera iblis dunia campuran. Jiang Chen, senior kera maha kuasa, aku akan menunggu dan melihat. Kera iblis dunia campuran mendengus dan memelototi Jiang Chen, tampak seperti ingin memukulinya. Kera iblis yang kacau saat ini, kekuatannya masih sangat lemah. Jika dia bisa meledakkan harta rahasia klan bayangan ini, dengan amarahnya, dia akan menghancurkannya dengan pukulan. Mengapa repot-repot? Aku akan melakukannya. Suara Yun Hao terdengar. Jika Anda tidak bergerak, tidak akan baik bagi kera iblis dari dunia campuran untuk mengalahkan Jiang Chen nanti. Harta rahasia klan bayangan, ini memang memiliki efek yang sangat kuat dalam hal mengepung dan membingungkan. Sebelum Yun Hao datang sendiri, dia tidak bisa melihat petunjuk apapun. Setelah masuk, dia diam-diam mengamati dengan mata supernaturalnya dan menemukan beberapa rahasia. Mata ilahinya secara alami lebih rendah dari mata ilahi Jiang Chen secara keseluruhan. Namun, fungsi mata ilahi adalah tunggal, dan kemampuan dalam hal wawasan lebih kuat daripada mata ilahi Jiang Chen. Selain itu, pengalaman Yun Hao jelas jauh lebih kaya daripada Jiang Chen. Kera iblis dari dunia campuran dan Jiang Chen berhenti berbicara dengan sinis satu sama lain, dan mata mereka tertuju pada Yun Hao. Saat berikutnya, tubuh Yun Hao penuh dengan cahaya keemasan, emas yang manusiawi. Kekuatan manusiawi di tubuhnya, setelah pertempuran dengan Yin Xiong, ditambah kekuatan yang digunakan untuk menekan tabu yang aneh dan kuat itu, menghabiskan jumlah besar, dan sekarang, pada dasarnya setara dengan menghabiskan semua cadangan sekaligus. Selanjutnya, Anda harus terus mengumpulkan beberapa sebelum dapat menggunakannya. Kecepatan dikonsumsi jauh lebih besar daripada tingkat akumulasinya. Cahaya keemasan umat manusia menghilangkan bayangan yang melonjak di sekitarnya. Dengan kekuatan manusiawinya, dia memblokir sebagian dari aura ilahi di harta rahasia klan bayangan. Area di mana aura ilahi diblokir adalah inti kunci dari kekuatan harta rahasia klan bayangan. Dalam sekejap, harta rahasia Shadow Clan tiba-tiba berhenti. Ayo pergi. Yun Hao mendengus ringan, dan sosoknya segera melesat keluar. Jiang Chen dan kera iblis kekacauan buru-buru mengikuti, berhasil menerobos rintangan harta rahasia klan bayangan. Wah, air terjun besar, itu memercik dengan kabut tebal. Sudah terlalu lama, dan formasi yang saya atur telah kehilangan kekuatannya, dan itu benar-benar dibobol oleh beberapa anak kelinci kecil di istana surgawi. Kera iblis menghela nafas, meratapi tahun-tahun yang kejam. Jiang Chen, kera senior, mari kita berhenti bicara omong kosong, mari kita bicara dengan cepat, di mana tempat kamu menyembunyikan harta karun itu? Kera iblis dari dunia campuran, mata digunakan untuk melihat, jika Anda tidak bisa melihat, tidak ada mata yang tidak berguna. Begitu kata-kata itu jatuh, kera iblis dunia campuran melangkah keluar, dan tubuhnya langsung melewati air terjun di depannya, dan dinding batu di belakang air terjun tiba-tiba beriak dengan lapisan riak spasial, dan kemudian tubuh kera iblis dunia campuran memasuki dinding batu. Jiang Chen, kera senior tunggu aku, tanpa perlindunganku, kamu akan terbunuh. Dia berteriak dan segera mengikuti. Yun Hao terdiam beberapa saat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen dan kera iblis dari dunia campuran sudah lama tidak berhubungan, dan mereka akan menjadi sangat musuh. Tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan kemudian Yun Hao juga masuk ke dalam. Obat besar, begitu banyak harta, mata Yuli bersinar, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia dan Kageba, dengan dewa berdarah murni dari kedua ras, berdiri di depan batang besi besar yang tertancap di tanah. Permukaan batang besi diukir dengan rune misterius yang padat, memancarkan suasana kekerasan dan mendominasi. Ini adalah senjata kera iblis dari dunia campuran. Dan di sekitar batang besi besar ini, ada juga banyak obat langit dan bumi yang telah matang untuk waktu yang lama, serta beberapa harta karun yang terlihat sangat kuat. Yuli, yang bersemangat hendak bergegas maju untuk mengambil obat hebat langit dan bumi yang dia perhatikan,
ketika tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Keluar. Saat berikutnya, kekuatan menakutkan datang dengan keras, dan tubuh Yuli langsung terangkat. Segera setelah itu, kera iblis dari dunia campuran muncul di lapangan. Kekuatan bulu yang diangkat menstabilkan tubuhnya, terbang ke sisi Shadow Leaf, dan berkata, Shadow Leaf, ini harus sesuai dengan harapan Shadow Clan Anda Shadow Clan harus memiliki rencana untuk menyelesaikannya. KGH, hampir memarahi. Rencanakan pamannya. Ini adalah perubahan yang tidak terduga. Yuli, seret orang ini sebentar, aku akan menggunakan harta rahasia yang khusus digunakan untuk berurusan dengan orang ini. Kata Kageba. Bagaimanapun, dia tidak ingin berbagi harta karun di sini dengan Yuli. Jadi rencanakan saja dan biarkan kekuatan bulu pergi dulu, jika kekuatan bulu mati. Itu semua miliknya. Shadow Leaf mungkin dapat memastikan bahwa kera besar yang tiba-tiba muncul di depannya sangat kuat, tetapi tidak begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menghadapinya, dan kekuatan bulu setidaknya dapat menghabiskan banyak kekuatan kera besar ini. Ketika Yuli selesai bertarung dengan kera besar, klan bayangan mereka mengambil tindakan lagi untuk menuai keuntungan dari nelayan. Yuli tidak terlalu memikirkannya saat ini, matanya merah karena rangsangan obat hebat dan harta karun di sini, dan keinginan serakahnya benar-benar membanjiri alasannya. Shadow Leaf, cepat! Yuli mengucapkan sepatah kata pun, lalu melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh! Dia langsung mengambil keturunan yang tersisa dari dewa-dewa berdarah murni dari klan bulu dan bergegas menuju kera iblis dari dunia campuran. Sekelompok sampah, berani menembakku. Meskipun kekuatan kera iblis dari dunia campuran jauh lebih sedikit daripada puncaknya, tetapi orang-orang dari klan Yu ini sama sekali tidak layak diambil olehnya. Dia mendengus dingin, mengangkat tangannya dan meraihnya, dan tiba-tiba, batang besi besar yang dimasukkan ke tanah tiba-tiba bergetar. Ledakan, kejutan yang mengerikan meletus. Batang besi besar, itu menyusut dalam sekejap, dan kemudian ditangkap oleh kera iblis dari dunia campuran. Kera iblis yang kacau yang memegang batang besi meletus dengan kekuatan penghancur dunia, dan auranya melonjak dengan keras, dan semua keturunan dewa berdarah murni dari klan bulu yang bergegas ke arahnya semuanya tersapu. Mati! Kera iblis dari dunia campuran meraung, dan tubuhnya meledak, dan batang besi itu hancur. Ledakan! Keturunan dewa berdarah murni dari klan bulu langsung dikalahkan. Ledakan! Ledakan! Kera iblis dari dunia campuran sangat kuat, dan batang besi itu hancur, dan keturunan dewa berdarah murni dari klan bulu terlempar dengan satu tongkat. Daun bayangan, di mana harta rahasia klan bayangan Anda? Feather Power berteriak. Shadow Leaf tercengang. Dunia campuran, kera iblis, dihidupkan kembali. Dia bereaksi, kera besar di depannya jelas merupakan kera iblis dari dunia campuran. Mundur. Shadow Leaf segera membuat keputusan dan memberi perintah untuk mengevakuasi keturunan dewa berdarah murni dari klan bayangan mereka. Kageba, Feather of Despair memarahi dengan marah. Ledakan. Saat berikutnya, batang besi menghantam kepala Yuli, dan tanpa kecelakaan, tubuh dan jiwa Yuli diledakkan. Keturunan berdarah murni dari klan bayangan ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Tapi saat ini, di depan mereka, deretan pedang terbang yang padat tiba-tiba muncul. Yun Hao telah tiba. Susunan pedang meletus, menghentikan semua keturunan dewa darah murni dari klan bayangan yang ingin melarikan diri. Kemudian, lapangan terbuka. Di alam, pedang kita berujung mekar dengan cahaya dingin yang menyala-nyala. Kemampuan Shadow Clan terutama tercermin dalam serangan dan pembunuhan. Lingkungan, seperti itu setara dengan sepenuhnya memblokir kesempatan mereka untuk melakukan serangan dan sembunyi-sembunyi. Yun Hao, itu kamu, Anda dengan kera iblis yang dihidupkan kembali dari dunia campuran. Suara Kageba terdengar, tubuh bayangannya yang menggeliat mengungkapkan kegelisahan yang mendalam. Yun Hao tidak menanggapi sepatah kata pun, dia langsung mengaktifkan ki pedang tak terbatas di alam, dan dikombinasikan dengan formasi pedangnya, dia melakukan serangan tanpa akhir terhadap keturunan darah murni dari klan bayangan ini. Aku akan melakukannya juga. Sorak-sorai keras terdengar. Jiang Chen bergegas ke dunia ranah Yun Hao. Mata di dahinya semuanya terbuka, dan perban bahan khusus yang melilit tubuhnya telah dilepaskan. Seberkas cahaya meledak dari mata dewa, langsung meledakkan awan bayangan, yang berarti salah satu keturunan darah murni dari klan bayangan telah jatuh. Ledakan. Jiang Chen mengepalkan tinjunya dan menghancurkannya. Kekuatan tulang ilahi dilepaskan,
dan ki ilahi yang kaya meledak, dan kekuatannya ganas, dan beberapa bayangan meledak berkeping-keping. Pedang terbang dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya di dunia alam menebas dan menebas, benar-benar menghancurkan fragmen bayangan ini. Dalam pertempuran di lingkungan ini, bakat klan bayangan tidak berguna, dan kelompok dewa berdarah murni keturunan klan bayangan ini bergabung dengan Jiang Chen untuk menghancurkan Yun Hao. Tidak butuh waktu lama, kera iblis dunia campuran, yang menghancurkan semua keturunan darah murni dari klan bulu, juga bergegas ke dunia ranah Yun Hao, dan memberikan pukulan terakhir pada daun bayangan, menghancurkan sampai mati. Pertempuran sudah berakhir. Jiang Chen segera menutup mata ilahi di dahinya, dan kemudian dia hendak membungkus perban di sekelilingnya untuk menekan kekuatan tulang ilahi dan mencegahnya terkikis oleh sifat ilahi. Kera iblis dari dunia campuran mengangkat tangannya dan melambai, dan buah merah terang terbang di depan Jiang Chen. Jiang Chen berkedip, "Kera senior, apa ini?" Kera iblis dari dunia campuran, salah satu obat besar langit dan bumi yang sangat istimewa. Makanlah, berikan energi yang kuat ke ki dan darahmu, dan kemudian gunakan ki dan darahmu untuk menembus ke dalam tulang-tulang ilahi. Jika kamu beruntung, kamu tidak perlu lagi membungkus perban ini untuk menekan keilahian dalam tulang ilahi di masa depan. Ketika Jiang Chen mendengar ini, dia segera mengambil buah merah terang ini dan menelannya dalam satu tegukan, sebelum bertanya, "Bagaimana jika kamu tidak beruntung?" Kera iblis dari dunia campuran, "Kalau begitu matilah dengan kejam." Jiang Chen menyeringai, "Kera senior, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Kera iblis dunia campuran, "Bukankah kamu bertanya sebelumnya, Jiang Chen, ini bukan masalah besar, saya selalu beruntung." Sebenarnya, dia tidak peduli dengan keberuntungan atau tidak. Dia memulai jalan ini, dia berjudi dengan hidupnya, menginjak tepi hidup dan mati di setiap langkah, yaitu, dia hanya mengeluh beberapa patah kata kepada kera iblis dari dunia campuran. Jiang Chen segera meninggalkan dunia alam Yun Hao untuk bermeditasi dan menyerap energi obat langit dan bumi itu. Mata kera iblis yang kacau melihat ke dunia alam Yun Hao, dan tiba-tiba berkata, "Ruangmu ini mungkin memiliki harapan untuk menjadi dunia nyata. Jika suatu hari, alam cakrawala menghadapi situasi lain seperti kehancuran era peradaban kultivasi sebelumnya, dan ada dunia lain bagi umat manusia untuk terus bertahan hidup. Ini adalah pilihan yang baik. Yun Hao, terlalu jauh dari langkah itu, untuk saat ini. Kera iblis dari dunia campuran, aku seharusnya bisa membantumu. Ketika kekuatanku kembali ke puncak, aku akan pergi ke suatu tempat dan menemukan sesuatu untukmu." Mata Yun Hao berkedip, tetapi dia tidak terus bertanya. Kera iblis yang kacau jelas memiliki rahasia yang belum dikatakan, karena dia tidak mengatakannya. Dia punya alasannya sendiri, dan jika dia bertanya tentang hal itu akan menjadi bumerang. Kemudian, Yun Hao menyingkirkan dunia alam. Kera iblis dari dunia campuran menunjuk ke depan, "Bodi darah ilahi itu, kamu bisa menerimanya. Obat langit dan bumi yang saya siapkan sangat cukup, dan sisanya cukup bagi saya untuk memulihkan kekuatan saya." Yun Hao memandang bodi darah ilahi. Ini adalah obat hebat yang memancarkan kecemerlangan yang mempesona, setinggi 9 inci dan 9 inci, dengan 9 daun, dan buah ilahi sebening kristal di atasnya. Ini adalah benih yang ditemukan kera iblis dari dunia campuran dari hal-hal terlarang, dan kemudian menyiraminya dengan sejumlah besar darah ilahi, dan butuh 9.999 tahun untuk mengolah dan mematangkan obat agung langit dan bumi, yang memiliki efek kuat untuk memadamkan tubuh. Yun Hao merasakan nafas energi yang kaya dan ekstrim dari bodi darah ilahi. Dia segera mengangkat tangannya dan meraihnya, mengambil bodi darah ilahi, mengawetkannya dengan teknik terlarang, dan kemudian memasukkannya ke dalam ruang monumen ilahi. "Kakak kera, apakah kamu akan berkencan denganku?" Yun Hao bertanya. Kera iblis dunia campuran menggelengkan kepalanya, "Aku akan menyempurnakan obat agung langit dan bumi di sini dan memulihkan kekuatanku, jangan khawatir, ketika kamu membutuhkanku, aku akan muncul." Yun Hao mengangguk dan berkata, "Saudara kera, ada satu masalah lagi, saya ingin meminta bantuan Anda." Tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Yun Hao langsung membuka langit dan bumi bagian dalam dari sarung pedang tersembunyi. Ming Sun, yang diikat kerak perunggu dengan rantai perunggu dan 7 paku perunggu di tubuhnya, muncul di hadapan kera iblis dari dunia campuran. Ming Sun juga melihat kera iblis dari dunia campuran.
Emosi Ming Sun tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia akhirnya bertemu dengan pembangkit tenaga listrik legendaris kera iblis dunia campuran dari era yang sama dengannya. Generasi muda telah melihat kaisar kera besar. Di era terakhir peradaban kultivasi, kekuatan kera iblis dari dunia campuran begitu kuat sehingga dikenal sebagai kaisar kera besar. Sepertinya aku pernah melihatmu sekali, kata kera iblis. Ming Sun, saya memang telah melihatnya. Kaisar kera besar dan leluhur keluarga Ming saya bertukar, dan saya hadir pada saat itu. Ternyata itu adalah keturunan keluarga Ming. Nada kera iblis dunia yang kacau cukup emosional, dan kemudian melanjutkan, kamu telah memahami setengah dari formula pengembalian surgawi, dan kamu hampir tidak dapat mengendalikan erosi tabu. Aku akan memberimu sisa setengah dari teknik pengembalian surgawi, dan kamu akan dapat kembali normal. Yun Hao tidak perlu berbicara, dan kera iblis dari dunia campuran menawarkan untuk meneruskan paruh kedua dari rahasia surgawi kepada Ming Sun. Terima kasih, Kaisar Kera Besar. Ekspresi Ming Sun bersemangat. Luar. Luo Qingtian dan Si Suiyu telah menjaga sudut gunung hijau yang muncul dari kehampaan. Kaisar klan Yu, serta Yang Yue dan He Jiuyang juga tinggal di sini. Luo Qingtian, orang yang tahu waktunya adalah Junji, kamu adalah orang yang cerdas, tetapi kamu telah memulai jalan yang salah. Jika kamu terus seperti ini, kamu hanya akan mengubur segalanya untukmu. Aku mungkin juga memberitahumu satu hal. Segera, para dewa istana surgawi kita akan memiliki cara lain untuk turun ke alam cakrawala, dan pada saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Kaisar Agung Klan Yu berkata. Luo Qingtian tersenyum dingin. Dalam hidupku, Luo Qingtian, aku tidak pernah tahu apa arti kata penyesalan. Kaisar Agung Klan Yu, kamu terlalu percaya diri, kamu sangat percaya diri di depan istana surgawi. Pada akhirnya, itu pasti akan menjadi lelucon. Apakah menurutmu masuk akal untuk mengirim Yun Hao masuk? Oh, jika Anda mengirimnya untuk mati, dan dia tidak bisa keluar hidup-hidup. Luo Qingtian tersenyum dan berkata, Yun Hao telah masuk, sampah limbah di istana surgawimu masih harus masuk, dan mereka akan mati. Kaisar Klan Yu, tidak mungkin, pasti Yun Hao yang meninggal. Luo Qingtian, kalau begitu tunggu dan lihat. Di tengah lapangan, keheningan dipulihkan. Tidak ada pihak yang berbicara lagi. Luo Qingtian memiliki kepercayaan mutlak pada Yun Hao. Dan Kaisar Klan Yu, di pihak mereka, juga penuh percaya diri pada generasi muda dari 3 klan istana surgawi. Lebih dari 100 keturunan ilahi berdarah murni, 3 atau 400 keturunan ilahi berdarah campuran, bagaimana mungkin kekuatan ini tidak membunuh satu Yun Hao? Saat itulah itu terjadi. Di pegunungan hijau yang muncul dari kehampaan, sesosok tiba-tiba muncul yang meledak keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, semua mata menoleh. Luo Qingtian dan Kaisar Agung Klan Yu, tidak lama setelah mereka selesai berbicara, ada sosok yang akan keluar dari tempat percobaan istana surgawi. Mata penonton tertuju pada sosok itu. Sesaat kemudian, ketika sosok itu menjadi jelas, Luo Qingtian langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Oke, aku tahu dia akan baik-baik saja. Si Suiyu, yang berada di samping, juga menghela nafas lega. Yun Hao keluar. Sejak dia tahu bahwa itu Yun Hao adalah kaisar pedang Teran yang telah membunuh istana surgawi, si Suiyu sangat mementingkan keselamatan Yun Hao. Kali ini, Yun Hao sendirian, pergi jauh ke tanah percobaan istana surgawi, dan dia harus menghadapi ratusan keturunan ilahi berdarah murni, serta lebih dari 300 keturunan ilahi berdarah campuran. Itu sama saja dengan pergi ke sarang harimau sendirian dan mengambil risiko besar. Tapi hal baiknya adalah hasilnya bagus. Sisi yang berlawanan, Kaisar Klan Yu, serta Yang Yue, penguasa istana-istana kekaisaran, He Jiuyang dari Akademi Ilahi Changyang, dan beberapa antek dan pengkhianat lainnya yang bekerja untuk istana surgawi, semuanya memiliki wajah yang sangat tidak sedap dipandang. Begitu banyak keturunan dewa berdarah murni dan keturunan dewa berdarah campuran tidak bisa membunuh Yun Hao. Hasil, semacam ini sama saja dengan wajah Tiangong yang ditampar oleh Yun Hao. Yun Hao telah memprovokasi istana surgawi sebelumnya, membunuh keturunan dewa berdarah campuran istana surgawi, dan sekarang dia telah lari ke tempat percobaan istana surgawi, yang setara dengan memasuki lapangan rumah istana surgawi. Dia tidak mati, dan istana surgawi sudah cukup dipermalukan. Saat berikutnya,
Yun Hao keluar sepenuhnya dari tempat pengadilan Istana Surgawi. Luo Qingtian dan Si Suiyu melangkah maju dalam sekejap, kalau orang pihak lain akan menyerbu dan diam-diam membunuhnya. Luo Qingtian tertawa dan berkata, bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Masuk dan membantai semua anak kelinci kecil di Istana Surgawi dan kemudian keluar. Mengapa mereka keluar begitu cepat? Luo Qingtian, jangan terlalu sombong. Di sisi lain, Kaisar Klan Yu meraung marah. Istana Surgawi sudah sangat tidak berwajah. Kaisar Agung Klan Yu adalah pembukaan persidangan Istana Surgawi kali ini, dan dia adalah utusan keturunan Dewa Istana Surgawi. Dia mewakili Istana Surgawi di alam surgawi, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkan Luo Qingtian mempermalukan keagungan Istana Surgawi sesuka hati. Meskipun dia tidak berani bertarung, tapi harus mengambil sikap. Utusan Dewa Bulu tidak harus dirangsang oleh kata-kata mereka. Yun Hao ini bisa keluar hidup-hidup. Jelas setelah memasuki tanah cobaan, dia bersembunyi selama beberapa hari. Yang Yue, penguasa istana-istana kekaisaran, berkata, He Jiuyang, Direktur Akademi Ilahi Changyang, mengangguk dan berkata, dia baru saja menyelamatkan hidupnya dengan bersembunyi, dan kemudian melarikan diri lagi. Di sisi lain, Yun Hao memandang Luo Qingtian, tersenyum tipis, dan berkata, setelah membunuh, itu secara alami akan keluar. Ketika Kaisar Klan Yu mendengar ini, dia segera memarahi dengan marah, Yun Hao, kamu, tanpa menunggu kata-katanya selesai. Pada saat berikutnya, tubuh Yun Hao tiba-tiba bergegas keluar dengan nafas ratusan segel pendendam. Nafas setiap segel balas dendam sangat jelas, dan cahayanya menyilaukan. Aura ratusan segel balas dendam ditumpangkan, terutama banyak dari mereka yang sangat dalam, yang merupakan tanda bahwa dia telah membunuh keturunan Dewa Darah Murni. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Tanda-tanda kebencian di tubuh Yun Hao, ini sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Dia bunuh ratusan keturunan para Dewa Istana Surgawi, Kaisar Klan Yu, Yang Yue, He Jiuyang, dan beberapa pengkhianat berkaki anjing yang bekerja keras untuk Istana Surgawi. Semuanya memiliki ekspresi wajah yang membosankan, dan otak mereka berdengung seolah-olah mereka akan meledak. Yun Hao memasuki tanah cobaan sendirian dan membantai ratusan keturunan Istana Surgawi. Itu masalah besar, acara yang sangat serius. Istana Surgawi turun ke alam cakrawala, dan pertama kalinya di zaman kuno menderita kerugian besar adalah bahwa Kaisar Pedang Ras Manusia membunuh Istana Surgawi untuk membantai para dewa puluhan ribu tahun yang lalu. Dan sekarang, ada peristiwa besar lain yang benar-benar menyentuh garis bawah Istana Surgawi. Terakhir kali, Kaisar Pedang Teran membantai para dewa. Kali ini, umat manusia Yun Hao membantai sejumlah besar keturunan para dewa Istana Surgawi. Luo Qingtian dan Si Suiyu juga tercengang. Masih, apakah Anda benar-benar membunuh keturunan para dewa itu untuk Yun Hao? Luo Qingtian segera sadar kembali dan berkata, bagus, ayo pergi, kembali. Ingin pergi? Kaisar Agung dari Klan Bulu meraung marah, dan dalam sekejap, sosoknya melintas, menghalangi di depan mereka. Yang Yue dan He Jiuyang juga buru-buru mengikuti, membentuk segitiga dan mengelilingi Luo Qingtian dan mereka. Sebelumnya, mereka tidak berani bertarung. Tapi sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Yun Hao telah membunuh terlalu banyak keturunan para dewa Istana Surgawi. Jika mereka hanya tinggal pada tingkat kutukan marah dan tidak memberikan beberapa tindakan substantif, maka mereka tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Para dewa Istana Surgawi marah, dan mereka akan menanggung kemarahan. Hah! Luo Qingtian mencabut pedangnya dari sarungnya, dan cahaya pedang menyala. Ekspresi Si Suiyu serius dan siap menghadapi pertempuran. Luo Qingtian, kamu tidak bisa membawanya pergi. Hari ini, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang. Yun Hao harus mati. Kaisar Agung Klan Yu meraung, dan tubuhnya tiba-tiba meletus dengan fluktuasi kekuatan yang menakutkan, dan lelaki tua ini langsung membakar vitalitasnya dan menunjukkan postur putus asa. Dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak berjuang keras, dia harus mati. Para dewa Istana Surgawi marah dan akan membunuhnya. Yang Yue dan He Jiuyang juga tampak tegas. Hal-hal telah berkembang hingga saat ini, jika mereka tidak berjuang keras, mereka pasti tidak akan berakhir dengan baik. Mata Luo Qingtian setajam pedang, dan dia telah melepaskan semua kekuatan yang telah mengambil langkah kunci menuju alam ilahi. Sebagai orang pertama di dunia ilmu pedang, ujungnya sangat kuat, seolah-olah dia ingin menghancurkan segalanya. Jaga Yun Hao,
aku akan bermain dengan 3 sampah ini. Ketika kata-kata itu jatuh, Luo Qingtian berinisiatif untuk bergerak, bilah pedang berguling, langit dan bumi berubah, dan ruang diaduk oleh bilah pedangnya, dan ada perubahan aneh, dan Kaisar Agung Klan Yu, Yang Yue, dan He Jiuyang, yang tersebar di 3 arah berbeda, langsung tersapu di posisi yang sama oleh gerakan Luo Qingtian. Ketiga kaisar berteriak dengan marah, dan masing-masing memainkan metode serangan dan pembunuhan yang kuat. Luo Qingtian mendengus dingin, dan cahaya pedang menyapu langit dan bumi, dan ujungnya ada di mana-mana, merobek dan menghancurkan kekuatan ketiga kaisar besar ini. Luo Qingtian, yang memiliki 1 musuh dan 3 musuh, menunjukkan sisi yang kuat dan tidak ketinggalan sama sekali. Meskipun Kaisar Agung Klan Yu memiliki bakat luar biasa dalam hal kecepatan, dia ingin mengandalkan kecepatan beberapa kali untuk menyingkirkan serangan Luo Qingtian dan membunuh Yun Hao, tetapi kecepatannya tidak pernah secepat pedang Luo Qingtian. Sampah. Luo Qingtian penuh semangat, pikirannya bahagia, dan setiap gerakan dan gaya memberitahu semua orang apa kekuatan orang pertama di dunia ilmu pedang. Si Suiyu berjaga di sebelah Yun Hao, telapak tangannya berkeringat. Adegan seperti ini, jangan lihat Luo Qingtian memiliki keuntungan, tetapi sebenarnya masih cukup berbahaya. Kaisar Zongzu lebih dari sedikit, dan ras alien Istana Surgawi pasti datang ke lebih dari 1 Kaisar Agung Klan Bulu. Oleh karena itu, si Suiyu tahu betul bahwa dia tidak boleh ceroboh sedikit pun, jika tidak, jika serangan tingkat Kaisar menimpa Yun Hao, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Apapun yang Anda inginkan, Anda bisa datang. Tiba-tiba, bayangan muncul diam-diam di samping Yun Hao. Wah, sosok Yun Hao melintas, berteleportasi. Serangan 1 pukulan bayangan meleset. Baru pada saat itulah si Suiyu bereaksi, dan dengan teriakan marah, kekuatan Kaisar Agung meledak, dan telapak tangan meledak ke arah bayangan. Bayangan menggeliat, membelah tentakel gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan mencambuk dengan liar, bertemu dengan serangan si Suiyu. Kaisar klan bayangan bergerak, dan si Suiyu terjerat. Dan pada saat ini, pita perak meledak dari kehampaan, megah, menakutkan, dan langit runtuh. Kaisar Agung Klan Perak juga ada di sini, menyerang Yun Hao secara langsung. Luo Qingtian bertarung sengit dengan 3 kaisar di sisi lain, dan si Suiyu menghadapi Kaisar Klan Bayangan. Di sisi Yun Hao, tidak ada kaisar yang melindunginya. Kaisar Klan Perak secara pribadi mengambil tindakan untuk membunuh Yun Hao. Menurut semua orang, Yun Hao pasti akan mati. Kaisar Agung Klan Perak muncul dan langsung pergi ke Yun Hao. Luo Qingtian dan si Suiyu segera ingin meninggalkan medan perang dan bergegas ke sisi Yun Hao. Mereka berdua sangat cemas. Mereka tahu betul bahwa bahkan jika Yun Hao adalah mantan Kaisar Pedang Teran, kekuatannya belum pulih sejauh dia bisa bersaing dengan kaisar asing. Berbahaya. Sangat berbahaya, tetapi Kaisar Agung Klan Yu, Yang Yue, He Jiuyang, termasuk Kaisar Agung Klan Bayangan, juga tahu betul bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Yun Hao. Yun Hao abadi. Badai begitu banyak keturunan dewa yang terbunuh pasti akan membuat mereka tak terbendung. Hanya dengan membunuh Yun Hao mereka dapat memiliki secerca kehidupan dalam kemarahan Dewa Istana Surgawi. Jadi, ini juga merupakan momen penting hidup dan mati bagi mereka. Mereka meletus dengan sekuat tenaga, menyeret Luo Qingtian dan si Suiyu ke bawah, dan sama sekali tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk mendukung Yun Hao. Di dalam kota Kaisar Surgawi, banyak orang yang memperhatikan pertempuran ini bahkan tidak berani bernapas, dan mata mereka bahkan tidak berani berkedip, dan mereka sangat gugup. Keluarga Zhou Beiyuan, yang dikenal sebagai Danlor, mengepalkan tinjunya. Pencapaiannya dalam alkimia tak tertandingi di seluruh alam cakrawala. Dia menggunakan pil itu untuk menumpuk dirinya di ranah Kaisar Agung, tetapi kekuatan tempurnya tidak kuat. Dalam hal ini, bahkan jika dia ingin membantu, sudah terlambat. Alasan mengapa dia belum bergerak, jadi sudah terlambat untuk bergerak sekarang, sebenarnya bukan alasannya, tetapi penjelasan Yun Hao. Yun Hao berkata bahwa hanya ketika wajah asli Istana Kekaisaran dan Klan Iblis terungkap, keluarga Zhou berdiri, dan sebelum rencana ini dibuka, tidak peduli apa yang terjadi, keluarga Zhou harus bersembunyi dalam kegelapan. Di lemari besi langit yang hancur, pita perak yang diubah menjadi Kaisar Klan Perak meledak di depan Yun Hao, dengan niat membunuh yang tak terbatas. Siapapun yang menyinggung Istana Surgawiku, mati.
Sosok kaisar klan perak muncul. Ini adalah seorang pria parubaya dengan rambut perak menari dengan liar. Dia meraung, seperti kepalan tangan seperti matahari perak, dan menabrak kepala Yun Hao. Kekuatan teror meledak. Di sini dan sekarang, sesosok tubuh, seolah muncul dari udara tipis, menghalangi wajah Yun Hao. Ming Sun, yang terbungkus rantai perunggu di sekelilingnya, menamparkan dengan telapak tangan, dan telapak tangannya langsung meraih tinju kaisar klan perak. Tinju Ren mengandung kekuatan agung, tetapi telapak tangan Ming Sun masih tidak bergerak. Telapak tangan Ming Sun yang meraih tinju kaisar klan perak berputar dengan keras. Klik! Tinju kaisar perak langsung terpisah dari pergelangan tangan. Ming Sun mengepalkan tinjunya, dan darah perak berceceran. Ah! Kaisar perak berteriak kesakitan, dan segera mundur. Ming Sun tidak mengejar, tetapi tetap di sisi Yun Hao. Tubuhnya memancarkan aura terlarang, sangat ganas. Dan dengan memutar tangannya barusan, dia mematahkan pergelangan tangan kaisar perak. Penampilan yang begitu kuat membawa rasa penindasan yang sangat besar bagi kaisar perak yang terpaksa mundur. Makhluk yang selamat dari tabu. Kaisar klan perak menatap Ming Sun yang menjaga sisi Yun Hao, dan berkata dengan gigi terkatup. Di lokasi pergelangan tangannya yang terputus, tulang perak tumbuh dengan cepat, dan kemudian ditutupi dengan lapisan daging dan kulit, dan mendapatkan kembali integritasnya. Begitu, Yun Hao membawamu ke tanah ujian, tidak heran dia mampu membuat istana surgawi kita menderita kerugian besar. Meskipun aura Qiyuyin terkonsentrasi padanya, tetapi jelas, kekuatanmu yang menekan Tianjiao muda dari istana surgawi kita, dan Yun Hao mampu membunuh mereka. Kaisar perak mengatakan satu-satunya kebenaran yang menurutnya masuk akal. Hanya dengan satu Yun Hao, di mana dia memiliki kualifikasi untuk dapat membunuh ratusan keturunan dewa. Yang benar adalah bahwa Yun Hao membawa seorang pria yang selamat dari terlarang ke tanah ujian. Apa yang disebut kebenaran, ini juga diyakini oleh semua orang yang mengikuti pertempuran ini. Wah! Ming Sun langsung merobek rantai perunggu yang melilit tubuhnya dan mengguncangnya seperti senjata, matanya yang masih penuh aura terlarang bersinar dengan cahaya yang mendominasi dan membunuh. Dia tidak berbicara, hanya berdiri di sisi Yun Hao. Selama ada yang berani mendekat, dia akan meledak dengan sekuat tenaga. Luo Qingtian dan Si Suiyu masih bertarung sengit. Di pihak Yun Hao, Ming Sun menghadapi kaisar klan perak. Kaisar klan perak takut dengan kekuatan Ming Sun dan tidak berani bergerak. Dia tiba-tiba berteriak, istana surgawi telah merekrut semua kaisar agung di kota kaisar surgawi, dan mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran, istana surgawi akan dihargai. Begitu kata-kata ini keluar, tiba-tiba berubah menjadi gelombang suara yang bergulir yang menyapu ke segala arah. Saat berikutnya, di kota kaisar surgawi, beberapa nafas milik kaisar agung meletus. Di suatu tempat di dalam manor, seorang lelaki tua berjalan keluar dari tempat kultivasi di mana teknik terlarang telah dilemparkan. Tiba-tiba, sesosok tubuh berkedip, menghalangi wajah lelaki tua itu. Dan akan menghentikanku, orang tua itu memandang Zhou Beiyuan, yang tiba-tiba muncul di depannya. Zhou Beiyuan, mengapa ini begitu sulit, Tuan Li? Keluarga Li tidak pernah berada di sungai yang sama dengan istana kekaisaran, dan itu tidak ada hubungannya dengan istana surgawi, jadi mengapa ia mengarungi air yang bermasalah ini sekarang? Orang tua itu menghela nafas. Batas lelaki tua itu semakin dekat. Jika lelaki tua itu meninggal, keluarga Li tidak akan lagi mendapat perlindungan kaisar. Lelaki tua itu perlu mencari jalan masa depan untuk keluarga Li. Integritas itu penting, tetapi kehidupan keturunan keluarga Li lebih penting. Zhou Beiyuan, jika Li Lao tidak bergerak hari ini, satu-satunya pil kaisar di keluarga Zhou akan disajikan besok. Di mata keruh lelaki tua itu, kilatan tiba-tiba muncul. Pil takdir kaisar memiliki efek memperpanjang hidupnya selama 100 tahun untuk pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang hebat seperti dia. Mengapa Tuan dan bersedia membantu Yun Hao ini? Orang tua itu bertanya. Zhou Beiyuan, karena sulit bagi umat manusia untuk menghasilkan orang seperti itu yang berani berdiri di depan istana surgawi dan masih memiliki keberanian untuk menggunakan pedang. Orang tua itu menghela nafas, akulah yang bingung, pil takdir kaisar tidak perlu diberikan kepadaku, aku tidak akan bergerak hari ini. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berbalik dan berjalan menuju ruang rahasia King Xiu. Zhou Beiyuan, besok, pil takdir kaisar akan dikirimkan ke Li Lao, dan selanjutnya,
saya berharap Li Lao dapat berdiri dan berjuang untuk tulang punggung umat manusia. Di lemari besi surga yang hancur, di sisi Kaisar Perak, ada 2 Kaisar Teran lagi. Mereka mematuhi panggilan Istana Surgawi untuk bertarung, dan mereka ingin membantu Kaisar Klan Perak dalam membunuh Yun Hao. Kaisar Klan Perak tertawa merajalela dan bangga, dan berkata, bahkan jika itu adalah seorang pria yang selamat dari tabu, saya bisa melihatnya. Anda tidak sekuat Luo Qingtian dapat melawan 3, tetapi Anda tidak bisa. Terlebih lagi, saya juga dapat melihat bahwa pengaruh kekuatan terlarang pada Anda masih ada, dan Anda tidak berani melepaskan tangan dan kaki Anda sepenuhnya untuk bertarung. Kalau begitu cobalah. Suara Mingsun rendah, dan dia merasakan tekanan besar, tetapi dia tidak bergeming. Kaisar Klan Perak mendengus dingin dan berkata, cobalah. Saat kata-kata itu jatuh, Kaisar Perak memimpin 2 Kaisar Agung ras manusia dan tiba-tiba menembak ke arah Yun Hao dan Mingsun. Dan pada saat ini, di kota Kaisar Surgawi, beberapa aura kuat meletus. Pada saat ini, hati Yun Hao tiba-tiba memicu gelombang besar. Dia melihat ke arah semburan napas. Diikuti oleh ada 5 sosok, bangkit dari kota Kaisar Surgawi. Mereka berlima semuanya diselimuti lapisan makna ilusi dan kabur, memancarkan semangat tegas yang telah melalui perubahan waktu. Roh pahlawan itu abadi. Semangat perang tidak ada habisnya. Teran, jangan menjadi budak. Bertarung. Kelima sosok itu semuanya adalah roh perang yang pantang menyerah. Mereka bersembunyi di kota Kaisar Surgawi. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Yun Hao telah melangkah ke Kaisar Manusia Jalan. Tetapi pada kesempatan ini, tanpa ragu sedikit pun, mereka dengan tegas mengeluarkan sisa-sisa hidup terakhir mereka. Mereka membantu Yun Hao. Mereka juga berjuang untuk Teran. 5 roh perang yang gigih bergerak, dan mereka hanya memiliki 1 ledakan. Setelah perang besar, segala sesuatu tentang semangat perang akan dimusnahkan dan benar-benar hilang. Dalam kehampaan yang tak terbatas, 5 roh pertempuran dan ahli waris adalah 1, langsung menghadap Kaisar Klan Perak dan 2 orang yang mematuhi wajib militer Istana Surgawi. Ledakan, kekuatan yang kuat pecah, dan Kaisar Klan Perak dan 2 Kaisar pengkhianat langsung jatuh ke dalam kerugian. Aku akhirnya menemukan kalian yang tersembunyi. Benar-benar meledak seperti ini dan menghabiskan sisa-sisa terakhir hidupmu, jadi lebih baik pergi ke aula reinkarnasi kita sebentar. Sebuah cibiran menakutkan terdengar. Dalam sekejap, beberapa sosok lagi naik ke udara. Orang-orang ini mengenakan jubah setengah hitam, setengah putih, mengenakan topeng bergaris hitam dan putih di wajah mereka. Orang-orang dari kuil reinkarnasi. Total ada 3, jiwa 9, jiwa 7, jiwa 8. Setelah ketiga orang dari aula reinkarnasi muncul, salah satu dari mereka mengorbankan replika artefak reinkarnasi dis. Cahaya reinkarnasi menyapu dan menuju ke 5 roh pertempuran. 2 orang lainnya dari aula reinkarnasi bergegas dengan seringai. Selama cahaya reinkarnasi jatuh pada roh perang, maka roh-roh perang ini akan kehilangan kekuatan untuk melawan dan membiarkan mereka meremas mereka. Dilihat, hati Yun Hao tergerak, dan segel Kaisar Manusia di langit dan bumi di monumen ilahi bergetar hebat. Satu-satunya jejak umat manusia yang tersisa di segel Kaisar Manusia berubah menjadi tidak terlihat, dan menembak 5 roh pertempuran yang berpartisipasi dalam pertempuran. Kelima roh perang tiba-tiba menerima berkah dari kekuatan kemanusiaan. Dalam sekejap, di hati mereka, ada gelombang yang bergejolak. Kemanusiaan, inilah kekuatan kemanusiaan. Mereka semua adalah pahlawan Teran yang telah mengikuti generasi kaisar sebelumnya, dan mereka sangat menyadari kekuatan kemanusiaan. Pada saat ini, mereka 100% yakin bahwa apa yang akan menimpa mereka pasti kekuatan kemanusiaan. Munculnya umat manusia berarti seseorang telah memulai jalan kaisar manusia, dan umat manusia akan segera memiliki kaisar manusia baru. Tapi siapa pria ini, mereka masih belum tahu. Ketika cahaya reinkarnasi jatuh pada tubuh roh perang, kedua orang dari aula reinkarnasi juga bergegas ke arah mereka. Keluar, mati. Roh perang meraung dengan marah, dan meledak dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan pembunuhan berat, seperti gelombang besar, menenggelamkan 2 orang ini yang ingin merebut aula reinkarnasi roh perang. Kedua pria di aula reinkarnasi tertangkap basah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa cara yang paling efektif untuk menangani semangat perang selama ini, sekarang tidak akan ada gunanya sama sekali.
Melihat ini, pria yang memegang replika cakram reinkarnasi juga menembak ke arah medan perang. Perang kekacauan pecah sepenuhnya. Kaisar Agung, keberadaan di puncak jalur kultivasi alam cakrawala. Pada hari kerja, masing-masing dari mereka jarang muncul. Tapi sekarang, di langit di atas kota Kaisar Surgawi, kekuatan pertempuran tingkat Kaisar Agung yang berpartisipasi dalam pertempuran telah mencapai 16. Adegan pertempuran menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Yun Hao, yang berada dalam badai, melihat gambar-gambar ini dengan ekspresi yang rumit. Kali ini, sisi baiknya, itu adalah konfrontasi dengan Tiangong. Namun nyatanya, 3 ras alien utama dari Istana Surgawi, masing-masing hanya memiliki kekuatan tempur tingkat Kaisar Agung di sini. Tapi ada satu demi satu Kaisar Teran, bersedia mematuhi panggilan Istana Surgawi dan bekerja keras untuk Istana Surgawi. Ketika Anda mencapai tingkat Kaisar Agung, bagaimana mungkin Anda tidak merasakan situasi sebenarnya dari alam cakrawala? Mereka tahu bahwa Istana Surgawi memblokir jalan untuk menjadi dewa di alam surgawi, tetapi mereka masih bersedia menjadi budak anjing di depan Istana Surgawi, membantu Istana Surgawi, dan berurusan dengan umat manusia. Ini adalah adegan yang sangat ironis. Selain para pengkhianat ini, tongkat pengaduk di aula reinkarnasi ini juga sangat penuh kebencian. Mereka tampaknya tidak berdiri bersama Istana Surgawi, tetapi pada kenyataannya, praktik mereka tidak jauh berbeda dengan para pemerkosa ini. Yun Hao sangat merasakan kesulitan ingin sepenuhnya mengambil jalan menjadi orang baik dan memimpin umat manusia menuju kemakmuran. Saat itulah itu terjadi. Yun Hao merasakan gumpalan aura yang akrab muncul di dekat kota Kaisar Surgawi. Di Fei ada di sini. Di Fei siap melakukannya. Awalnya, Yun Hao tidak ingin Di Fei terungkap. Begitu Di Fei muncul di mata dunia, hal-hal di gua iblis pasti akan muncul ke permukaan. Ini terkait dengan rencana penting Yun Hao berikutnya. Tapi, Yun Hao tidak menghubungi Di Fei untuk menghentikannya. Situasi saat ini tidak optimis. Meskipun pecahnya 5 roh perang sangat kuat, wabah roh perang tidak bisa bertahan lama. Itu hanya saat ini. Di sisi lain medan perang. Aura pedang yang sangat cemerlang mekar, dan Luo Qingtian, orang pertama di dunia ilmu pedang, akhirnya berhasil membelah seorang kaisar di hadapan ketiga kaisar. He Jiuyang, yang berasal dari Akademi Ilahi Changyang, dibagi menjadi 2 oleh Luo Qingtian. Darah kaisar tumpah, dan jiwa kaisar dihancurkan. Begitu He Jiuyang meninggal, poin kunci untuk membalikkan gelombang pertempuran akhirnya tiba. Yang Yue, penguasa istana-istana kekaisaran, kemudian ditebas oleh pedang Luo Qingtian. Benda tua ini tidak berani bertarung lagi, dan dia langsung jatuh kembali ke barisan besar istana kekaisaran yang berlumuran darah, dan memasang penampilan berjuang untuk berdiri dan terus berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi dia tidak bisa berdiri. Mundur. Kaisar klan Yu tidak punya cara lain, jadi sosoknya segera melintas, dan dia melarikan diri kembali ke istana kekaisaran dengan kecepatan tercepat. Bahkan jika para dewa Istana Surgawi marah dan ingin mengutuknya, dia juga memiliki pernyataan. Dia telah memberikan sikap dan berjuang sampai mati, tetapi ada perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran hari ini, dan dia tidak berdaya. Dewa Istana Surgawi, jika Anda ingin membunuh atau memotong, itu tergantung pada keberuntungan. Tetapi jika dia terus bertarung, tanpa bantuan He Jiuyang dan Yang Yue, dia akan segera mati. Dalam hal ini, tidak perlu mempertimbangkan trade-off. Luo Qingtian membebaskan tangannya. Dalam sekejap, situasi di lapangan benar-benar sepihak. Mundur. Kaisar klan bayangan yang bertarung dengan Si Suiyu dan Kaisar klan perak yang bertarung dengan Ming Sun tidak ragu untuk mundur. Kedua pengkhianat Kaisar Agung, itu, 3 pelindung istana reinkarnasi, juga membuat pilihan yang sama. Senior Ming Sun, hentikan 3 aula reinkarnasi itu. Yun Hao berteriak. 3 kaisar alien dari Istana Surgawi, bersama dengan kaisar pengkhianat, semuanya bersembunyi di Istana Kekaisaran. Arai besar Istana Kekaisaran sudah beroperasi penuh, dan sangat sulit untuk membunuhnya. Tidak ada gunanya memburu mereka. Dan ketiga orang dari aula reinkarnasi ini harus mati, karena kelima roh pertempuran semuanya telah mencapai titik lenyap. Membunuh ketiga pelindung aula reinkarnasi yang berspesialisasi dalam berburu roh perang ini adalah Yun Hao. Saat ini satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk kelima roh ini. Rantai perunggu di tangan Ming Sun tiba-tiba bergetar dan menghantam 3 orang dari aula reinkarnasi yang ingin mengungsi.
Luo Qingtian dan Shi Suiyu membunuh masa lalu pada saat yang sama. Pelindung dari 3 aula reinkarnasi secara alami tidak berdaya untuk melawan, dan mereka dengan cepat terbunuh. Di tubuh Ming Sun, kekuatan terlarang melonjak dengan liar. Yun Hao membuka langit dan bumi di dalam sarung pedang tersembunyi, dan membiarkan Ming Sun pergi lebih dulu untuk menekan kekuatan terlarang yang di luar kendali. Kemudian, Yun Hao memandang 5 orang yang telah mewarisi semangat pertempuran. Hantu roh perang di tubuh mereka seperti lilin tertiup angin saat ini. Yun Hao membungkukkan tangannya ke 5 roh pertempuran dan mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa hormatnya. 5 roh pertempuran semua curiga pada saat ini bahwa Yun Hao adalah pendatang baru yang memberkati mereka dengan kekuatan kemanusiaan secara rahasia kaisar. Hantu, mereka juga membungkuk ke arah Yun Hao. 5 senior, mari kita bicara denganku di tempat yang berbeda dulu, kata Yun Hao. Bagus. Sesaat kemudian, Luo Qingtian berada di ruang rahasia di manor kota Kaisar Surgawi. Kelima roh pertempuran semuanya telah memisahkan diri dari tubuh pewaris mereka, dan mereka semua berdiri di depan Yun Hao. Wajah ilusi mereka menunjukkan ekspresi gugup. Salah satu roh pertempuran bertanya, Tuan Muda Yun Hao, barusan dalam pertempuran, kekuatan manusiawi yang memberkati kita. Apakah itu dari Anda? Menghadapi 5 roh perang, Yun Hao mengangguk dan mengakui bahwa dia telah memulai jalan kaisar manusia. Saat berikutnya, Putri Takdir berjalan keluar dari monumen ilahi dan datang ke ruang rahasia ini, berdiri di depan 5 roh pertempuran. 5 roh perang ilusi, saat mereka melihat Putri Takdir, mereka semua ingin berlutut dan memberi hormat. Kekuatan Putri Takdir menyapu, mencegah mereka berlutut dan memberi hormat. Kamu telah mengikuti kaisar rakyat saat itu, berjuang untuk umat manusia. Sampai hari ini, kamu masih tidak mengubah niat awalmu. Di dunia ini, jika ada yang dapat menanggung hadiah sebesar itu darimu, hanya kaisar rakyat. Yun Hao, saya belum bisa menjadi kaisar manusia sejati. Implikasinya adalah bahwa 5 roh perang tidak perlu memberi hormat kepada siapapun. Benar-benar memberi hormat. Bahkan, itu juga harus menjadi ras manusia, dan memberi hormat kepada mereka. Yun Hao memandang Putri Takdir. Putri Takdir, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, Anda ingin memperbarui hidup mereka, tetapi saya benar-benar tidak bisa menahannya, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak menyesal menunggunya, untuk bisa bertemu kaisar manusia baru di saat-saat terakhir, ini sudah menjadi akhir terbaik kita. Meskipun aku benar-benar ingin melihat gambaran kaisar kemanusiaan membimbing umat manusia dan memimpin Teran untuk mengantarkan era yang mulia dan makmur. Tetapi karena semua ini tidak dapat diubah, itu hanya dapat diterima dengan tenang, dan kaisar tidak perlu khawatir tentang itu. Roh-roh perang berbicara satu demi satu. Suasana hati Yun Hao menjadi semakin berat. Hantu dari 5 roh perang menjadi semakin ilusi dan lemah. Kaisar manusia, ada satu hal lagi. Seorang roh perang tiba-tiba berkata, silahkan. Aula reinkarnasi memburu roh perang. Kami telah menyelidiki istana reinkarnasi. Tetapi sayangnya, kami belum dapat menemukan aula utama istana reinkarnasi. Tetapi kami telah menemukan beberapa petunjuk di kota Kaisar Surgawi. Setelah mengatakan ini, 5 roh pertempuran memandang Putri Takdir pada saat yang sama. Kami ragu, Taois mesin surgawi masih hidup. Tidak ada keraguan bahwa dia memang hidup. Aku telah melihatnya. Putri Takdir menjawab dengan setuju. Mata Yun Hao berkedip, begitu mereka berbicara tentang aula reinkarnasi, mereka tiba-tiba menyebutkan manusia Dao mesin surgawi, jadi mereka berkata, maksudmu, aula reinkarnasi terkait dengan manusia Dao mesin surgawi? Itu benar, aula reinkarnasi kemungkinan besar telah dibentuk oleh orang-orang Dao mesin surgawi. Ini terkait dengan mesin surgawi. Kehancuran era terakhir peradaban kultivasi, binatang buas, dikendalikan oleh orang-orang Dao mesin surgawi di belakang layar. Kaisar manusia yang lahir dari peradaban kultivasi saat ini dipromosikan oleh orang-orang dewa mesin surgawi, dan itu juga dihancurkan karena orang-orang Dao mesin surgawi. Masalah kera iblis di dunia campuran juga disebabkan oleh mesin surgawi. Istana reinkarnasi, yang menghususkan diri dalam berburu roh perang, masih memiliki bayangan Taois mesin surgawi di belakangnya. Ditambah dengan berita yang mereka dapatkan dari Ling Feiyu, kepergian klan naga dan Phoenix dari alam cakrawala juga disebabkan oleh beberapa kondisi orang-orang Dao mesin surgawi, yang membuat mereka harus pergi. Untuk saat ini,
Lawan utama umat manusia di alam cakrawala masih dewa-dewa ras alien di istana surgawi. Tapi masalah terbesar umat manusia di alam cakrawala bukanlah istana surgawi, tetapi klon Taois Tianji yang dilemparkan oleh pembangkit tenaga listrik teratas dari ras Terran alam atas ini. Putri Takdir, lalu tahukah kamu alasan mengapa aula reinkarnasi memburu roh perang? Mereka seharusnya mencoba untuk menyempurnakan semacam harta karun, tetapi apa itu? Mereka belum dapat menyelidiki. Saya khawatir hanya kepala aula istana reinkarnasi, dan Tianji Dao, yang mungkin pendiri sebenarnya dari istana reinkarnasi, yang tahu rahasia ini. Setelah mengatakan ini, 5 roh pertempuran di depan Yun Hao berada di ambang menghilang sepenuhnya. Sesaat kemudian, 5 roh perang telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Sentuhan berat muncul di ekspresi Yun Hao, dan dengan lambaian tangannya, sepotong bahan terbaik yang digunakan untuk pemurnian terbang keluar dari cincin penyimpanan. Segera setelah itu, pedang terbang di sekitar bahan pemurnian ini, dan dalam sekejap mata, bahan ini berubah menjadi monumen persegi panjang. Yun Hao menulis 5 nama di prasasti dengan tangannya sendiri. Shen Yi, Feng Shan, Liu Ming, Zhou Tianqi, Lin Hao. Ini adalah nama dari 5 roh perang yang baru saja menghilang. Yun Hao memandang Putri Takdir dan berkata, tablet ini disebut tablet jiwa heroik. Meskipun para pahlawan yang berjuang untuk ras Terran ini tidak dapat melihat kemakmuran masa depan ras Terran, tetapi setiap pahlawan yang berkorban untuk ras Terran, nama mereka harus diingat oleh semua generasi mendatang, mereka tidak dapat dilupakan, mereka harus hidup selamanya. Takdir mengangguk, setuju dengan lamaran Yun Hao. Ini adalah semacam peringatan, tetapi juga semacam warisan spiritual. Kemudian, Yun Hao berkata, percakapan hari ini mengingatkan saya pada satu hal, mengapa semangat perang berlanjut hingga hari ini. Putri Takdir, selama periode generasi terakhir Kaisar Manusia, ada alam rahasia khusus di alam cakrawala, dan ada kekuatan supernatural di alam rahasia, yang memungkinkan jiwa orang yang sekarat dilanjutkan untuk waktu yang lama. Tetapi kelanjutan ini harus dalam keadaan tertidur untuk waktu yang lama, dan begitu kekuatannya meledak, keseimbangan kegelapan akan rusak, dan kemudian jiwa yang telah ditopang untuk waktu yang lama akan mati total. Yun Hao, siapa yang menemukan alam rahasia itu? Putri Takdir, ini adalah seorang jenderal di bawah komando Kaisar Manusia. Dia diperintahkan oleh Kaisar Manusia untuk pergi bertarung melawan binatang iblis yang menyebabkan masalah, dan dia menemukan alam rahasia itu secara kebetulan. Yun Hao, selama waktu itu, apa yang dilakukan orang-orang Tianji Dao? Putri Takdir, maksudmu, ini mungkin juga ada hubungannya dengan mesin surgawi? Yun Hao, di era terakhir peradaban kultivasi, binatang buas menghancurkan dunia, dan Taois mesin surgawi muncul, sepertinya dia mencoba membalikkan keadaan. Tetapi pada kenyataannya, semuanya dipromosikan olehnya di belakang layar. Kemudian, dia memimpin generasi kaisar sebelumnya ke jalan kaisar rakyat, dan membantu kaisar rakyat memimpin kelahiran umat manusia, tetapi jatuhnya kaisar rakyat juga berhubungan langsung dengannya. Sekarang, orang-orang Heavenly Machine Dao telah menciptakan aula reinkarnasi dan memburu roh perang, tapi mungkin keberadaan semangat perang adalah apa yang dia promosikan sendirian? Inilah alasan mengapa Yun Hao curiga pada mesin surgawi. Ini adalah pria yang tak terduga. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Yun Hao tidak akan merasa aneh. Setelah Yun Hao mengatakan ini, Putri Takdir Surgawi berpikir keras, dan tiba-tiba, dia teringat sesuatu, dan berkata, sebelum pertempuran untuk menaklukkan binatang iblis dimulai, orang-orang Dao mesin surgawi mundur untuk sementara waktu. Dulu saya berpikir itu normal, tetapi sekarang tampaknya Taois mesin surgawi tidak perlu mundur sama sekali, dan kekuatannya telah lama melampaui batas dunia ini. Retretnya hanyalah sebuah alasan, dia menggunakan waktu itu untuk mendirikan tempat rahasia khusus itu. Yun Hao mengangguk, meskipun itu hanya tebakan antara dia dan Putri Takdir sekarang, dan tidak ada bukti nyata, tetapi ini seharusnya tidak jauh dari kebenaran. Dia pernah mempromosikan kemunculan binatang buas yang sunyi, dan memimpin umat manusia dari era terakhir peradaban untuk melawan binatang buas. Dia membimbing generasi kaisar manusia sebelumnya untuk memadatkan umat manusia, dan menghancurkan kaisar manusia dan kemanusiaan. Dia membuat semangat perang bertahan selamanya, dan sekarang dia berburu roh perang. Hal-hal ini tidak dapat dilakukan olehnya sesuka hati, dia pasti memiliki tujuan yang dalam.
Yun Hao sampai pada kesimpulan, Heavenly Machine Dao bukan hanya gunung yang memberi orang tekanan besar, tetapi gunung ini juga diselimuti kabut misterius, yang membuat orang tidak dapat diprediksi. Istana Kekaisaran. Suasananya khusyuk. Kali ini, wajah Istana Surgawi dipermalukan, dan orang-orang di Istana Kekaisaran ini, sebagai anjing dari Istana Surgawi, tentu saja wajah mereka juga bengkak. Yun Hao harus mati, jika tidak, kita tidak bisa kembali untuk membuat perbedaan. Kaisar Perak angkat bicara, memecah keheningan. Kaisar Klan Yu, bagaimana cara membunuh? Jalan Istana Surgawi turun ke Cakrawala diblokir lagi, dan bersama kami sama sekali bukan lawan Luo Qingtian. Kaisar Klan Bayangan, jika Anda ingin membunuh Yun Hao, Anda tidak perlu melawan Luo Qingtian, ayo pergi bersama dan minta Dewa Alien yang mundur di alam Cakrawala beberapa tahun yang lalu untuk keluar. Kaisar Klan Perak, itulah maksudku. Wajah Kaisar Agung Klan Yu menjadi sangat tidak wajar, dan kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, pergi dan undang dewa lain." Apa yang terjadi hari ini menyebabkan kegemparan di kota Kaisar Surgawi. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar pecah dalam pertempuran, dan bahkan Kaisar meninggal. Pertempuran semacam ini dapat digambarkan sebagai belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh jalan dan gang kota Kaisar Surgawi mendiskusikan setiap detail yang terkait dengan masalah ini. Ada begitu banyak keberadaan tingkat Kaisar dalam perkelahian, tetapi yang paling banyak bisa dibicarakan adalah Yun Hao. Meskipun sekarang, semua orang percaya bahwa alasan mengapa Yun Hao mampu membantai begitu banyak keturunan dewa di tempat uji coba Istana Surgawi adalah karena dia diam-diam menyembunyikan makhluk menakutkan yang selamat dari tabu. Tapi tidak peduli bagaimana Yun Hao melakukannya, dia berani mengayunkan pedangnya dan membunuh begitu banyak keturunan dewa, yang masih merupakan semacam keberanian yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Ini sudah merupakan deklarasi perang yang terang-terangan terhadap Istana Surgawi. Apa itu Istana Surgawi? Tiangong adalah otoritas absolut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kehendak Istana Surgawi selalu berada di atas makhluk-makhluk alam Cakrawala. Bahkan di mata banyak orang, para dewa Istana Surgawi adalah pendiri alam Cakrawala dan penjaga alam Cakrawala. Langkah Yun Hao seperti ini sama saja dengan mengguncang fondasi stabilitas alam Cakrawala. Namun ada juga beberapa gosip yang mulai beredar. Beberapa orang mengatakan bahwa Istana Surgawi sama sekali bukan pendiri dan penjaga alam surgawi, dan para dewa Istana Surgawi adalah ras alien, dan mereka menciptakan Istana Surgawi untuk memenjarakan alam surgawi dan memblokir jalan makhluk di alam surgawi untuk menjadi dewa. Puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Pedang Teran mengayunkan pedangnya ke langit, membantai para dewa, dan ingin membunuh jalan keluar bagi ras Teran di alam Cakrawala, tetapi sayangnya pada akhirnya, darah Kaisar Pedang menodai langit. Untuk perbuatan Kaisar Pedang saat itu, hanya ada sedikit orang yang mengetahuinya, karena nama Kaisar Pedang saat itu sudah lama menjadi tabu dan tidak diperbolehkan untuk disebutkan. Rahasia ini, saat menyebar, memicu gelombang melonjak lainnya di kota Kaisar Surgawi. Semua orang sangat penasaran dengan fakta bahwa umat manusia pernah memiliki Kaisar Pedang tertinggi, jadi semua jenis perbuatan tentang Kaisar Pedang itu secara bertahap mulai menyebar. Kaisar Pedang itu terlahir biasa, tetapi dia memiliki hati yang murni sebagai pendekar pedang, dan hidupnya cerah dan cerah, menyusun kecemerlangan yang tak ada habisnya. Dia pernah bertarung ke jurang, dia juga menekan kekacauan di semua sisi, dan dia telah membawa kedamaian ke surga. Saya mendengar bahwa Yang Tianhua, Kaisar Istana Kekaisaran, dan Tuan Suci Kuartet. Mereka semua adalah pengkhianat, mereka mengkhianati Kaisar Pedang dan berlindung di Istana Surgawi. Para dewa Istana Surgawi telah memenjarakan alam surgawi, dan Istana Surgawi adalah sumber kejahatan. Semua jenis komentar mulai muncul. Kekuatan Istana Kekaisaran harus dikirim untuk menekan orang-orang yang menyebarkan berita ini. Meskipun Istana Kekaisaran menggunakan kekuatan absolutnya untuk mencegah berita terus menyebar, benih seperti itu telah terkubur di hati banyak orang di kota Kaisar Surgawi. Di rumah Luo Qingtian, di ruang rahasia, Yun Hao dan Putri Takdir memasuki ruang monumen ilahi bersama. Tatapan Yun Hao menatap kabut misterius yang melonjak, dan kekhawatiran muncul di wajahnya. Putrinya, Yun Nian, telah berada di kedalaman ruang monumen ilahi ini selama beberapa hari, dan dia belum keluar.
Bahkan Putri Takdir tidak bisa masuk jauh ke dalam untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Yun Nian. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kami telah menilai sebelumnya, seharusnya tidak ada niat jahat jika ada keberadaan yang tidak diketahui di dalamnya. Putri Takdir berbisik, katakan begitu. Tapi Yun Hao tidak bisa yakin. Asal-usul monumen itu tidak sepele. Ini adalah salah satu kunci untuk membuka jalan peri. Itu adalah harta karun berat yang didambakan oleh petinggi yang tak terhitung jumlahnya di alam atas, dan dalam harta karun yang begitu berat, masih ada keberadaan yang tidak diketahui, putrinya tetap dengan keberadaan yang tidak diketahui. Jika ada sedikit kesalahan, Yun Hao tidak berani memikirkannya lagi. Saat itulah itu terjadi. Kabut misterius tiba-tiba berinisiatif untuk bubar. Yun Nian, yang mengenakan gaun merah muda kecil, dengan senang hati berlari keluar sepanjang jalan. Ayah! Yun Nian melambaikan tangan kecilnya yang gemuk. Yun Hao buru-buru berjongkok, membuka tangannya, dan memeluk bayi perempuannya. Nianer, kenapa kamu sudah lama berada di sana? Yun Hao bertanya. Yun Nian tiba-tiba tampak cemberut. Hati Yun Hao menegang, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi. Saudara Si ingin mengajari Nianer membaca dan menulis. Saya harus membaca setiap hari, dan saya tidak ingin belajar. Yun Hao, Putri Takdir. Yun Nian, ayah, saudara Si meminta saya untuk keluar untuk melaporkan keselamatan Anda, dan dia meminta saya untuk terus kembali belajar dan membaca. Yun Hao, bisakah saya berbicara dengan saudara Si Anda? Yun Nian menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara Si berkata bahwa tidak ada yang bisa dilihat kecuali aku. Ayah, aku akan terus membaca dan menulis, kalau tidak saudara Si akan marah. Segera, Yun Nian keluar dari pelukan Yun Hao, dan kemudian masuk kembali ke kabut misterius dengan wajah tertekan. Yun Nian kembali ke sisi platform batu. Saudara Si, kali ini aku mengenali 100 kata, biarkan aku keluar dan bersenang-senang, gumam Yun Nian pelan. Bagus. Platform batu terdengar. Saat berikutnya, sebuah cahaya memenuhi platform batu. Di dalam cahaya, ada karakter yang mengambang satu persatu. Setiap karakter dipenuhi dengan suasana supernatural, seolah-olah menafsirkan semacam kebenaran. Jika Yun Hao ada di sini, dia pasti akan jatuh ke dalam kejutan besar. Karena, karakter-karakter ini termasuk dalam jenis kata yang sama dengan kata-kata di gulungan peninggalan yang ditinggalkan oleh permaisuri Qinglan, serta kata-kata yang dia lihat ketika dia menemukan monumen ilahi. Ini adalah teks dari relik abadi. Yun Hao melihat bayi perempuannya, dan dia akhirnya sedikit lega. Membaca dan melek huruf itu bagus, setidaknya tidak ada bahaya. Dia meninggalkan ruang monumen ilahi, tetapi dia tidak meninggalkan ruang kultivasi. Setelah badai ini, kebutuhannya akan kekuatan menjadi semakin mendesak. Dengan pikiran di benaknya, Yun Hao mengeluarkan bodi darah Dewa Pengobatan Agung Langit dan Bumi dari cincin penyimpanan dari kera iblis dari dunia campuran. Benda ini adalah benih obat hebat dari era peradaban kultivasi sebelumnya, yang disiram dan dibudidayakan oleh kera iblis dari dunia campuran dengan sejumlah besar darah ilahi, dan butuh 9.999 tahun untuk matang, dan memiliki efek kuat untuk memadamkan tubuh. Yun Hao mengangkat segel di permukaan bodi darah ilahi, dan kemudian menelannya dalam satu tegukan. Dalam sekejap, energi yang mendominasi meledak di tubuhnya seperti deras, ki dan darahnya mendidih dalam sekejap, dan kulit, daging, otot, dan tulangnya mengalami dampak energi yang menakutkan. Yun Hao segera menjalankan teknik penciptaan primal dengan seluruh kekuatannya, menyerap energi di dalam bodi darah ilahi. 2 hari kemudian, kubah surgawi kota Kaisar Surgawi hancur. 4 sosok bergegas keluar dari kehampaan. 3 di antaranya adalah 3 kaisar agung dari 3 ras alien istana surgawi. Ada yang lain, seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu perak dengan kilau logam, dan alisnya berada di bagian atas alisnya, dengan tanda bayangan vertikal, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. 3 kaisar agung dari ras alien, di sisinya, semuanya kehilangan semangat yang seharusnya dimiliki oleh seorang kaisar yang kuat. Karena, yang di sebelah mereka adalah outlier. Ini mengintegrasikan 3 garis keturunan klan perak, klan bulu, dan klan bayangan, dan memiliki bakat dari 3 klan, dan kekuatan tempurnya menakutkan. Meskipun dia belum maju ke alam kaisar, kekuatan tempurnya tidak sebaik ketiga kaisar alien ini. Tetapi identitasnya terlalu istimewa. Dia adalah garis keturunan yang sangat dihargai oleh para dewa di istana surgawi, dan dia disebut dewa asing.
Mata dewa alien itu dingin dan mendominasi, dia berdiri di atas kubah surgawi, menghadap ke seluruh kota kaisar surgawi, dan kemudian mendengus dingin dan berteriak, "Saya mendengar bahwa Luo Qingtian, orang pertama di dunia umat manusia, ada di sini. Saya datang untuk meminta tipuan." Begitu kata-kata ini keluar, 3 kaisar istana surgawi di sebelahnya semuanya tercengang. Mereka mengundang para dewa alien keluar dari bea cukai untuk berurusan dengan Yun Hao. Tapi dewa aneh ini, begitu dia tiba di kota kaisar surgawi, dia langsung memprovokasi Luo Qingtian. Suara dewa alien berubah menjadi gelombang suara yang bergulir dan menyebar ke seluruh kota kaisar surgawi. Banyak orang yang khawatir, dan berjalan keluar rumah, menatap langit. Apa itu? Bulu seperti logam perak. Apakah ini kombinasi dari bakat klan perak dan bakat klan Yu? Bukankah itu berarti dia akan memiliki kekuatan klan perak, kecepatan klan bulu? Tidak hanya itu, tanda di tengah alisnya memancarkan aura klan bayangan, dan dia juga memiliki kemampuan hantu klan bayangan. Ya Tuhan, bukankah kamu mengatakan bahwa garis keturunan dari 3 ras dewa utama istana surgawi tidak dapat dikomunikasikan? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan garis keturunan 3 dewa besar di tubuhnya? Dia masih sangat muda, tapi dia berani memanggil Kaisar Pedang Qingtian secara langsung. Roh ini terlalu menakutkan. Kaisar Pedang Qingtian telah mengambil langkah penting menuju jalan Tuhan. Mengintegrasikan garis keturunan 3 dewa istana surgawi, latar belakang orang ini berada di luar imajinasi kita. Jelas, disinilah letak kepercayaan dirinya untuk memprovokasi Kaisar Pedang Qingtian. Kemunculan dewa aneh mengejutkan semua orang. Dewa alien terbang di udara, seringai muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Ras manusia seperti semut ini seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama, dan strategi istana surgawi selalu salah." 3 kaisar dari ras berbeda di sebelahnya tidak berani berbicara sama sekali. Istana surgawi memenjarakan surga dan memperbudak umat manusia, yang memiliki rencana yang lebih dalam. Juga karena identitas khusus dewa lain sehingga dia berani dengan tidak bermoral mengkritik rencana yang dibuat oleh para dewa istana surgawi. Tatapan dewa alien tersapu, dan kemudian dia berteriak, "Teran Luo Qingtian, tidakkah kamu berani keluar ketika kamu menerima tantanganku?" Sangat rendah hati dan pengecut, itu lelucon. 3 kaisar istana surgawi di sebelahnya masih diam. Ini tidak sejalan dengan rencana awal mereka. Mereka ingin mengundang dewa alien untuk datang ke kota kaisar surgawi, dan kemudian menggunakan beberapa strategi untuk melewati Luo Qingtian dan membiarkan dewa alien langsung membunuh Yun Hao. Tapi dewa aneh ini sama sekali tidak datang sesuai dengan rencana mereka. Intinya, mereka bertiga tidak berani menghentikan para dewa alien. Karakter dewa alien ini sangat sombong, dan bahkan dewa-dewa di istana surgawi sering tidak memberikan muka. Jika mereka ingin menghentikan dewa alien, mereka akan dibenci oleh dewa alien, dan beberapa dari mereka harus menderita pada saat itu. Saat itulah itu terjadi. Sesosok naik ke udara. Luo Qingtian. Begitu Luo Qingtian muncul, 3 kaisar alien istana surgawi tiba-tiba sangat gugup, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, dan napas mereka menjadi jauh lebih berat. Tapi dewa aneh itu mencibir dan berkata, "Ras manusia adalah orang pertama di dunia ilmu pedang, dan menurutku tidak seperti itu." Luo Qingtian memandang dewa aneh itu dan berkata dengan ringan, "Karena kamu ingin meminta nasihat, aku tidak keberatan menunjukkan trik padamu." Dewa alien, saya harap pedang Anda tidak terlalu mengecewakan saya. Saat berikutnya, dengan keras, pedang Luo Qingtian terhunus, dan dalam sekejap, cahaya pedang menyinari langit dan bumi. Luo Qingtian menebas dengan pedang. Cahaya pedang yang luar biasa menyapu langit dan bumi, dan pedang Qi yang menakutkan merobek segalanya. Dan itu ditebas ke sisi dewa alien dalam sekejap. Tubuh dewa alien tiba-tiba bergetar, dan langsung terbagi menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Qi pedang. Ke Luo Qingtian juga berubah menjadi ribuan orang, dan itu sangat kuat, membelah semua bayangan. Dewa alien melemparkan pukulan. Cahaya perak menyala secara ekstrim, sangat menyilaukan, dan diberkati dengan kecepatan klan Yu, dia sepertinya hanya membuat satu pukulan. Tetapi pada kenyataannya, dalam sekejap, dia melemparkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan padat meletus dengan ledakan besar. Tapi kekuatan tinjunya tidak bisa mengguncang Qi pedang Luo Qingtian sama sekali. Akhirnya, tubuh dewa alien terbelah ke belakang dan jatuh ke dalam kehampaan. Tapi saat berikutnya,
tubuh dewa alien bergegas keluar dari kehampaan lagi. Sudut mulutnya berdarah, dan bulu perak metalik di tubuhnya juga banyak rontok, tampak malu, tetapi dia tertawa merajalela. Luo Qingtian, kamu tidak lebih dari itu, aku bahkan belum berkultivasi di alam kaisar, dan kamu sudah berada di puncak kaisar agung dan bahkan setengah kaki ke alam dewa. Kamu memukul dengan seluruh kekuatanmu, buat aku merasa ingin menggelitik. Itu benar-benar konyol. Meskipun dia belum bisa mengalahkan pedang Luo Qingtian, tapi dia hanya terluka ringan di bawah serangan pedang itu. Luo Qingtian adalah seorang kaisar super yang memiliki setengah kaki di ambang alam dewa. Dewa yang berbeda bahkan belum mencapai kultivasi alam kaisar. Perbandingan alam, dikombinasikan dengan tabrakan gerakan ini, tujuan dari dewa yang berbeda telah tercapai. Sampai batas tertentu, dia telah menekan pusat perhatian Luo Qingtian. 3 kaisar besar dari ras alien istana surgawi buru-buru menjaga di samping para dewa alien, karena takut Luo Qingtian akan melancarkan serangan lain dalam kemarahan. Dewa alien menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum dingin. Teran, itu dia, hahaha. Setelah mengatakan itu, dewa alien memimpin terbang menuju istana kekaisaran. 3 kaisar agung dari ras alien istana surgawi buru-buru mengikuti. Luo Qingtian tidak mengejar, sosoknya melintas, dan dia kembali ke Manor. Yun Hao, yang menyadari gerakan barusan, baru saja keluar dari ruang kultivasi. Si Suiyu juga segera muncul di sebelah Luo Qingtian, dan Ling Feiyu juga bergegas. Ekspresi Luo Qingtian sangat serius, dan dia berkata, jika orang ini tidak diberantas secepat mungkin, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dengan kultivasi alam kaisar, dia membawanya secara langsung, tetapi dia hanya membayar harga cedera tertentu. Jika dewa alien itu dipromosikan ke alam kaisar, hampir tidak akan ada seorang pun di tingkat kaisar ras manusia yang bisa menekannya. Dengan bakat yang begitu menakutkan, jika dia menjadi seorang kaisar, hanya orang kuat yang benar-benar melangkah ke alam ilahi yang dapat menekannya. Dewa lainnya adalah alat tawar-menawar yang berat dari istana surgawi, dan istana surgawi tidak akan berusaha keras untuk mengolahnya. Hasil yang paling mengerikan adalah begitu dewa asing memiliki alam dewa, itu akan menjadi bencana paling menakutkan bagi seluruh umat manusia di alam surgawi. Di mata Yun Hao, cahaya berkedip, dan pikirannya berubah dengan cepat. Dia saat ini adalah tubuh suci tingkat menengah, yang dibagi menurut alam seni bela diri normal, dan juga belum mencapai tingkat alam kaisar. Biarkan dia datang dan menangkap pedang penuh Luo Qingtian. Bahkan jika dia menggunakan tubuh emas abadi, dia akan terluka. Pada tahap ini, dia tidak sebaik para dewa istana surgawi. Bakat mengintegrasikan garis keturunan 3 dewa benar-benar luar biasa. Si Suiyu memandang Yun Hao, adegan barusan sengaja dilakukan olehnya. Tujuannya adalah untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Tetapi dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang sebenarnya sekarang, dia disebut Kaisar Agung. Itu jelas bukan tujuan sebenarnya. Dalam situasi ini, tujuan sebenarnya dari kedatangannya ke kota Kaisar Surgawi kemungkinan besar adalah untukmu. Dalam beberapa hari terakhir, dia seharusnya tidak melompat lagi. Cedera yang ditimbulkan padanya oleh pedangku barusan jauh lebih serius daripada yang dia tunjukkan. Tapi kita harus menjaganya, kata Luo Qingtian. Yun Hao, jangan khawatir, dalam beberapa hari, bahkan jika luka-lukanya sembuh, dia ingin menargetkan saya, dan saya akan menekannya. Nada suaranya penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Memang, dari sudut pandang saat ini, kekuatan Yun Hao tidak sebaik dewa asing yang mengintegrasikan garis keturunan 3 dewa utama. Tapi setengah dari energi bodi darah ilahi yang ditelan Yun Hao belum dimurnikan. Ketika energi bodi darah ilahi benar-benar dimurnikan, bahkan jika ia tidak dapat menembus kemacetan tubuh suci tingkat menengah dan maju ke tubuh suci tingkat atas, ia akan dapat mencapai puncak tubuh suci tingkat menengah. Ketika saatnya tiba, saya akan dapat menekan dewa alien, istana, kekaisaran. Di tubuh dewa alien, retakan muncul. Ujung tajam mengamuk dalam dirinya. 3 kaisar agung dari ras alien istana surgawi tampak gugup. Dewa alien mendengus dingin, sedikit luka, bukan apa-apa, sekarang kamu bisa melepaskannya. 3 hari kemudian, saya akan mendirikan cincin di kota Kaisar Surgawi. Saya akan menggunakan kultivasi puncak orang bijak agung untuk menantang semua biksu di bawah Kaisar Agung ras manusia, dan kemudian menamai Yun Hao untuk membiarkannya bertarung.
Berdasarkan penampilanku hari ini, di bawah Kaisar Teran, tidak ada yang berani bertarung. Dengan cara ini, martabat istana surgawi yang telah Anda hilangkan dapat dianggap telah dipulihkan, dan juga dapat berbalik dan menghancurkan tulang punggung umat manusia. Setelah itu, Dewa Alien segera memasuki ruang rahasia untuk mundur dan memulihkan diri dari luka-lukanya. Dan 3 kaisar alien istana surgawi segera mulai mengatur dengan ayunan penuh sesuai dengan apa yang dikatakan para dewa alien. Dewa alien dari istana surgawi akan membuka cincin di kota kaisar surgawi dalam 3 hari, dan semua biksu di bawah kaisar agung umat manusia dapat datang untuk bertarung. Selama mereka dapat mengambil 3 gerakan di tangan dewa alien, mereka akan menang. Selain itu, dia juga langsung menamai Yun Hao, dan dia akan bertarung dengan Yun Hao di atas ring 3 hari kemudian. Berita itu menyebar dengan cepat. Dewa alien, Tianjiao tertinggi yang mengintegrasikan 3 garis keturunan para dewa dan roh istana surgawi, dia belum dipromosikan ke alam kaisar, tetapi kekuatan tempur yang dia miliki begitu kuat sehingga tidak bisa dipercaya. Bahkan pembangkit tenaga listrik super seperti Luo Qingtian, yang menginjak ambang menjadi dewa dengan setengah kaki, bisa menahan pukulan penuh. Sekarang, dia berkata bahwa seluruh umat manusia, selama dia adalah seorang biksu di bawah kaisar, dia akan menang jika dia bisa mengangkatnya di depannya dengan 3 gerakan. Ini adalah merajalela yang ekstrim, kepercayaan diri yang ekstrim, penghinaan yang ekstrim. Tetapi untuk sementara, di seluruh kota kaisar surgawi, tidak ada satupun biksu Teran di bawah kaisar agung yang berani mengambil sikap. Jika Anda pergi, Anda akan dikalahkan. Jika dewa aneh berani mengucapkan kata-kata kejam ini, itu berarti dia benar-benar yakin. Selain itu, jika Anda pergi, tidak hanya sesederhana kalah, tetapi juga berarti provokasi terhadap otoritas istana surgawi, dan konsekuensi semacam ini cukup serius. Kali ini, tujuan para dewa istana surgawi datang ke kota kaisar surgawi tidak lebih dari untuk mendapatkan kembali wajah yang hilang untuk istana surgawi. Tianjiao tertinggi dengan garis keturunan 3 dewa utama, melintasi alam besar untuk memenuhi tantangan seluruh biksu Changji Teran. Jika tidak ada yang berani pergi, ini setara dengan dewa asing, dan seluruh Changji Teran tidak bisa mengangkat kepalanya. Siapa yang akan pergi? Siapa yang berani pergi? Belum lagi apakah dia bisa mengambil 3 gerakannya. Bahkan jika dia mengambil 3 gerakannya, maka selanjutnya, tunggu saja untuk menanggung murka istana surgawi. Tujuan utamanya adalah Yun Hao. Dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk memaksa Yun Hao bertarung dengannya sendirian, sehingga dia dapat melewati penghalang Luo Qingtian dan orang-orang ini, dan mendapatkan kesempatan untuk membunuh Yun Hao. Yun Hao telah membunuh begitu banyak keturunan para dewa, istana surgawi tidak akan membiarkannya pergi. Ini adalah balas dendam istana surgawi. Akankah Yun Hao bertarung? Menggantung, dewa alien terlalu kuat, Yun Hao tidak bisa menjadi lawannya sama sekali. Menurutku, Yun Hao lebih mungkin untuk diam-diam meninggalkan kota kaisar surgawi. Yun Hao seharusnya tidak bertarung, atau meninggalkan kota kaisar surgawi. Dia mengaku kalah, seorang jenius setingkatnya, jika dia kalah tanpa perlawanan, itu pasti akan menjadi noda besar dalam keyakinan seni bela dirinya, mungkin jalur kultivasinya di masa depan akan terputus karena ini. Jauh lebih baik memotong jalur seni bela diri masa depan daripada melemparkan nyawamu ke atas ring. Dewa alien bergegas membunuh Yun Hao untuk datang ke kota kaisar surgawi. Selama Yun Hao berani muncul, dia pasti akan membunuh Yun Hao. Di kota kaisar surgawi, ada berbagai macam teori. Yun Hao, yang didorong ke garis depan, telah berada di ruang kultivasi, menjalankan teknik penciptaan primordial dengan sekuat tenaga, menyerap energi untuk memurnikan darah ilahi Bodhi. Bodhi darah ilahi yang dibudidayakan oleh kera iblis dari dunia campuran mengandung terlalu banyak energi, dan khasiat obatnya sangat kaya, dan efek memadamkan tubuh jauh di luar imajinasi Yun Hao. Dan kesulitan tubuh suci tingkat menengah untuk maju ke tubuh suci tingkat atas juga berkali-kali lebih sulit dari yang diharapkan Yun Hao. Di bawah tubuh pendinginan dampak energi Bodhi darah ilahi yang begitu agung, ranah kultivasi Yun Hao masih terjebak di tingkat puncak tubuh suci menengah, dan dia tidak bisa menembus lapisan rintangan itu sama sekali. Energi Bodhi darah ilahi terus-menerus dikonsumsi, dan saat ini, masih ada satu bagian terakhir yang tersisa, dan Yun Hao terus mencoba menerobos. Di dalam kota kaisar surgawi, di sekitar cincin besar, banyak orang berkumpul. Yang Yue, penguasa istana-istana surgawi,
serta 2 kaisar agung ras manusia, serta 3 kaisar agung dari ras alien Istana Surgawi, juga berdiri tinggi di depan ring saat ini. Hari ini adalah waktu bagi para dewa alien untuk menantang semua biksu di bawah kaisar agung ras Terran di alam cakrawala. Tiba-tiba, ledakan-ledakan, langit di atas cincin itu langsung dimusnahkan. Dewa dengan bulu perak bersinar dengan cahaya menyilaukan di sekujur tubuhnya melesat keluar dari kehampaan dan datang kering. Di sekelilingnya, kekuatan keilahian mengalir, dan tanda bayangan di dahinya berkilauan dengan aura hantu. Dewa aneh muncul. Tiba-tiba, ada semburan sorak-sorai dan teriakan di sekitar ring. Orang-orang yang berteriak untuk dewa alien ini berasal dari Istana Kekaisaran, dan orang-orang yang seperti Istana Kekaisaran adalah anjing untuk ras alien di Istana Surgawi. Dewa alien ingin menantang para biksu di bawah kaisar umat manusia di seluruh dunia cakrawala, dan langkahnya adalah untuk menghancurkan tulang punggung umat manusia dan menginjak-injak martabat umat manusia. Tetapi para pengkhianat ini hanya ingin menjilat bantuan. Di sekitar ring, ada banyak orang dengan kemarahan di wajah mereka. Tapi mereka hanya bisa marah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan mereka, apalagi bertarung melawan Istana Surgawi, bahkan dalam menghadapi para pengkhianat di Istana Kekaisaran ini, mereka sama sekali tidak berdaya. Dewa alien turun ke dalam ring, dan sepasang mata perak dan dingin menyapu penonton, dan cibiran menghina dan menghina muncul di wajahnya, dan berkata, "Semua biksu di bawah Kaisar Agung ras manusia, siapa yang berani bertarung?" Suaranya keras dan berubah menjadi gelombang suara yang mengaduk, menyapu ke segala arah. Penonton terdiam. Penghinaan di wajah dewa alien bahkan lebih kuat, dan dia berteriak, "Alam surgawi yang luar biasa, umat manusia miliaran, dan bahkan tidak ada satupun yang memiliki keberanian untuk berdiri." Suasana di lapangan sangat bermartabat dan menyedihkan, dan banyak orang merasakan penghinaan yang kuat di hati mereka. Mereka yang bisa memenuhi syarat untuk naik setidaknya harus kuat di alam kaisar, bahkan jika mereka berada di alam kaisar, jika mereka naik, mereka tidak akan berakhir dengan baik. Jika Anda kalah, Anda pasti akan mati. Karena ini adalah pertempuran di mana ras alien Istana Surgawi ingin memenangkan kembali muka, dewa alien dengan bakat tertinggi ini pasti akan menggunakan cara paling kejam untuk keluar dan membunuh semua orang yang berani berkuasa. Selain itu, tidak hanya orang yang berkuasa yang akan mati, tetapi juga kerabat dan teman di belakangnya juga akan terlibat. Oleh karena itu, bahkan jika beberapa pembudidaya alam kaisar masih memiliki darah di hati mereka, mengingat konsekuensi dari kekuasaan dan pertempuran, mereka hanya dapat memilih untuk mengertakkan gigi dan menanggung rasa malu ini. Terran, itu sayang sekali. Suara dewa alien sangat keras. Para dewa tak terkalahkan, Istana Surgawi tak terkalahkan. Pada saat ini, Yang Yue, penguasa Istana Kekaisaran ras manusia, tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, semua pemerkosaan di sekitar ring berteriak. Tak terkalahkan. Istana Surgawi tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Istana Surgawi tak terkalahkan. Dewa-dewa alien mempermalukan para Terran. Tapi para pengkhianat bersorak untuknya. Betapa ironisnya itu. Seberapa menyedihkan itu. Dewa alien sangat menikmati perasaan ini. Dia merasa sangat keren, sangat keren. Ahem. Saat itulah itu terjadi. Seorang lelaki tua tiba-tiba terbang ke atas ring. Orang tua, itu sudah tua dan pucat, kulitnya kusam, dan dia telah kehilangan kilau kehidupan, dan dia memegang tongkat di tangannya, seperti lilin tertiup angin. Orang tua itu akan bertarung denganmu. Suara lelaki tua itu nyaring dan kuat. Dia adalah Sun He Senior. Seseorang mengenali lelaki tua itu, dan berteriak dengan penuh semangat. Sun He, yang dulunya adalah orang besar di Zhongzhou, sangat terkenal ketika dia masih muda, tetapi tidak ada kabar tentang dia dalam 1000 tahun terakhir. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hari ini dia adalah orang pertama yang berdiri di atas ring. Orang tua itu tidak memiliki anak, tidak ada anak perempuan, dan tidak ada murid. Jadi dia tidak memiliki kekhawatiran apapun di dunia ini, dan batasnya semakin dekat. Jadi dia hanya datang untuk belajar dan mempelajari trik para dewa. Kata Sun He. Orang-orang di sekitar ring, mendengar ini, semua memiliki berat hati. Meskipun Terran akhirnya memiliki seorang biksu di tempat kejadian. Tapi dia muncul dengan hati fana. Senior Sun He pasti akan bisa membawanya 3 gerakan. Itu benar, itu hanya 3 gerakan, pendahulu Sun He bisa. Matahari senior, dia harus menang.
Banyak orang berteriak di dalam hati mereka. Karena keagungan ras alien di Istana Surgawi, serta kekuatan para pengkhianat di Istana Kekaisaran, sebagian besar orang tidak berani meneriakkan kata-kata ini. Dewa alien di atas ring mencibir, dan dia menatap Sun He. Aku akan memberimu kesempatan untuk meninggalkan kata-kata terakhirmu. Sun He tersenyum tenang, lalu berkata, Teran, jangan menundukkan kepalamu. Jika kamu tidak menundukkan kepalamu, maka matilah. Dewa alien mendengus dingin, dan sosoknya langsung tersapu. Bulu perak itu tiba-tiba meledak dengan cahaya cemerlang. Dengan berkah kecepatan klan Yu, Dewa alien bergegas di depan Sun He dalam sekejap dan menghancurkan Sun He dengan pukulan. Ekspresi Sun He menjadi sangat serius, dan kruk di tangannya berayun dengan keras, mengenai tinju yang dihancurkan oleh Dewa alien. Ledakan, tinju perak langsung meledakkan kruk Sun He. Segera setelah itu, tubuh Sun He juga meledak, dan di bawah kekuatan pukulan Dewa alien, itu benar-benar meledak menjadi kabut darah. Satu pukulan, pembunuhan instan. Banyak orang di sekitar ring, semuanya memiliki pupil yang menyempit, dan hati mereka tak tertahankan. Ras manusia akhirnya memiliki seorang veteran alam kaisar di lapangan, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak menerima pukulan dari Dewa alien, dan dia dipukuli oleh Dewa alien hingga abu. Dewa alien terlalu kuat. Tak terkalahkan. Istana Surgawi tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Para pengkhianat itu berteriak untuk dewa-dewa alien yang membunuh orang-orang tua yang berani bertarung di umat manusia. Dewa alien merentangkan tangannya, dan sejumlah cahaya perak yang terukur naik ke langit. Hahaha, siapa lagi yang datang untuk mati? Dia tertawa terbahak-bahak, merajalela yang tidak sepadan. Momentumnya terus meningkat, seolah-olah dia benar-benar telah berubah menjadi dewa yang tak terkalahkan, dan bahkan kaisar alien Istana Surgawi di sekitarnya, kaisar pengkhianat manusia, semuanya mengalami jantung berdebar-debar. Kekuatan tempur para dewa alien tidak sebaik kaisar saat ini. Tapi kekuatan dewa alien telah membuat para kaisar ketakutan. Ini adalah Tianjiao Super yang ditakdirkan untuk memulai jalan yang tak terkalahkan. Begitu dia dipromosikan ke alam kaisar, menjadi kaisar agung, dan akhirnya berubah menjadi dewa, masa depannya pasti akan melampaui dewa manapun dalam sejarah Istana Surgawi, dan dia akan menyusun adegan mulia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada keheningan yang mematikan. Momentum dewa alien menghancurkan segalanya. Sejauh ini, Yun Hao belum muncul. Bahkan, adegan ini diharapkan oleh banyak orang. Yun Hao tidak akan datang. Mungkin Yun Hao sudah diam-diam meninggalkan kota Kaisar Surgawi. Tetapi saat ini, di hati banyak orang, mereka berharap Yun Hao akan muncul, dan kemudian menekan dewa alien yang mempermalukan umat manusia ini, dan berjuang untuk umat manusia. Teran Yun Hao, sepertinya dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk keluar untuk bertarung. Dia hanya bisa bersembunyi dan menjadi kura-kura yang menyusut. Itu hanya, saya juga secara khusus menamai Yun Hao untuk membiarkannya bertarung. Saya benar-benar terlalu memikirkannya. Dia sama sekali tidak pantas mendapatkan perhatian saya. Ternyata dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya melihatnya. Dewa alien terus berteriak. Namun, bahkan jika dia bersembunyi di parit bau sebagai tikus bau, aku akan menemukannya suatu hari nanti. Dia membantai begitu banyak keturunan para dewa di Istana Surgawi kita, dia harus mati. Ketika saatnya tiba, apalagi satu Luo Qingtian, bahkan jika 10 Luo Qingtian ingin melindunginya. Jika aku ingin membunuhnya, dia akan mati. Bunuh aku, Anda tidak pantas mendapatkannya. Pada saat ini, minuman dingin tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Saat berikutnya, mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Saya melihat beberapa sosok, menembak. Luo Qingtian, Si Suiyu, kehidupan terlarang Mingsun, Ling Feiyu, dan berpakaian putih, Yun Hao yang tampan. Yun Hao ada di sini. Semua orang merasa bahwa dia tidak akan datang, dan dia bahkan mungkin meninggalkan kota Kaisar Surgawi ketika dia datang. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.